فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Saudara-saudariku dan mirsa Akhir TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah hari ini kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalani aktivitas kehidupan kita, meniti dan menata hidup untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan terbaik seperti yang Allah ridai. Untuk itulah kemudian para ulama memberikan pesan kepada kita dari kalimat-kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan isi Al-Qur'an agar kita bisa menyiapkan hari-hari kita lebih baik daripada hari sebelumnya. Karena itu sebagian berkata, jika ada seseorang yang hari ini lebih baik daripada hari sebelumnya, maka dia orang beruntung. Jika sama dengan sebelumnya, maka dia orang yang rugi. Tapi jika lebih buruk daripada hari sebelumnya, maka dia orang yang celaka. Dia diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, tapi tidak lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Karena itu, saya berprasangka baik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga berprasangka baik pada teman-teman sekalian, bahwa hari ini kita sudah punya agenda yang terbaik untuk melengkapi kekurangan-kekurangan kita di masa lalu. Jadi kalau antum ya ikhwan, yang kemarin belum sempat berjamaah di masjid, ayo rencanakan hari ini 5 waktu kita berjamaah ke masjid. Kalau antum belum juga ke masjid sampai hari ini dari 5 waktunya, antum butuh berapa hari lagi? Sedangkan esok hari belum tentu kita hidup. Belum tentu kita mendapatkan kesempatan untuk meniti hari-hari kita. Akhwat juga demikian. Jika Anda punya kesempatan untuk menghafal Quran, walau 1 ayat, kemarin belum baca, sekarang rencanakan baca. Karena belum tentu kita bertemu dengan malam. Karena itulah teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala membedakan peta orang iman dan takwa dengan orang yang belum beriman. Perhatikan peta Al-Quran yang meminta pada kita untuk menata rencana kehidupan dan meminta hijrah untuk lebih baik dengan peta ini. Di antaranya ada di Quran, surah ke-59 misalnya, Al-Hasyr ayat ke-18. Allah berfirman dalam ayatnya, perhatikan kalimatnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Artinya kalau Anda masuk dalam kategori orang beriman, ayat ini berlaku bagi Anda. Tapi kalau Anda tidak merasa beriman kepada Allah, tidak usah difikirkan ayat ini. Karena ayat ini bukan untuk Anda. Tapi kalau Anda pernah bersyahadat, mengakui Allah sebagai Tuhan yang layak disembah, tidak ada Tuhan selainnya, mengakui Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah yang kita jadikan tuntunan dan panutan dalam kehidupan kita, maka ayat ini berlaku bagi kita. Dan kita akan dihisab berdasarkan urutan-urutan ayat-ayat dimaksud dengan ketentuan yang telah Allah tetapkan. Perhatikan kalimatnya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Selalu tingkatkan takwamu kepada Allah. Selalu tingkatkan takwa. Di setiap hari diberikan kesempatan hidup, ayo kita isi dengan peningkatan takwa. Karena itu Rasulullah SAW dalam hampir setiap kesempatan ta'limnya beliau, terlebih dalam setiap Jumatnya, itu senantiasa memberikan penekanan wasiat takwa. Wasiat, pesan yang sangat kuat agar kita terus meningkatkan takwa. Sering dikutip Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 102 itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu bukan kalimat pembuka formalitas taklim. Yang kalau enggak dibuka dengan itu bukan taklim sunnah, bukan. Bukan begitu cara memahaminya. Cara memahaminya ada pesan bagi kita. Dalam setiap pertemuan, saking sayangnya Allah kepada kita, ingin mengukur tingkat takwa kita sudah sedapat mana sampai di hari itu. Sudah setinggi apa sampai di saat itu. Jadi kalau kita merasa belum baik dalam takwanya, tingkatkan terus. Dan saya sering katakan pada Anda, takwa itu ada 2 bagian. Ada 2 bagian. Bagian pertama diistilahkan oleh ulama dengan hablu minallah, al-bu'd rabbani. Bentuknya ibadah ritual. Ya, jadi kalau Anda menemukan kalimat takwa di Quran, ada wujudnya yang ibadah ritual. Misal, kalimat takwa pertama, Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat 2 sampai ayat 5-nya. Begitu disebutkan, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin orang takwa di situ? Diberikan ciri, ayat 3 sampai selanjutnya.
Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Yaitu orang yang telah menyatakan dirinya beriman wa yuqimunas shalah. Kemudian dia buktikan imannya dengan meningkatkan salatnya. Salat ibadah ritual. Hubungan kita dengan Allah, hablu minallah. Jadi Anda disebut takwa kalau Anda bisa meningkatkan salat Anda. Jadi kalau Anda ingin mengukur sampai hari ini, kira-kira level takwa kita itu sudah tinggi atau belum? Ukuran pertamanya lihat ibadah ritualnya. Coba Anda urutkan dari yang standar dulu ya, yang standar. Standar salat itu kan yang 5 waktu. Disebut standar karena semua orang yang beriman di setiap level imannya mengerjakan itu. Mau dia anak yang baru baligh, misal 7 tahun, atau yang 17 tahun, atau yang 70 tahun, sama-sama 5 waktu juga, standar. Standar. Awas hati-hati ya. Salat yang standar itu yang 5 waktu. Dan standarnya diikat dengan waktunya. Bismillah. Salat yang standar berapa waktu? 5 waktu. Jadi saya tuliskan misalnya standar. Ini 5 waktu. Kelihatan sebelah sana? Nah, pasti ya, karena memang dari sana. Ininya ke sebelah sini. Ya, kalau kelihatan luar biasa antum. Ya. Ya. Bismillah, dibayangkan saja ya. Dibayangkan saja. Jadi akan ada kelihatan yang baik-baik. Standarnya 5 waktu. Apa hukumnya? Wajib, setiap yang standar itu wajib. Ya, wajib hukumnya. Baik. Nah, kebanyakan orang hanya melihat 5 waktunya saja. Tapi tidak melihat turunan ayatnya. Bagaimana yang wajib ini diikat dalam teknis pelaksanaannya. Perhatikan teman-teman. Bagaimana mengukur sifat standarnya ini. Bukan cuma 5 waktunya. Ingat, 5 waktu. Berarti yang 5 ini ada waktunya. Ya kan? Di mana waktunya ditemukan? Kita turunkan. Misal, pengakuan waktunya ada di Quran surah keempat ayat 103. Penjagaannya ada di Quran surah kedua ayat 238. Sama-sama sebelah kanan paling atas. Ini atas sekali, ini agak sedikit pertengahan. Perhatikan sini. Fokus ya. Ini 5 waktu. Ditemukan di Quran surah ke-11 ayat 114. Dikuatkan di Quran surah ke-17 ayat ke-78. Sekarang ini 5 hukumnya fardu, wajib. Dari yang wajib ini karena ada kata waktunya, berarti standarnya pun tidak hanya mencakup 5-nya saja, tapi juga dengan waktunya. Perhatikan penyebutan waktu standar dalam Al-Quran. 1, saya langsung ke sini ke ujung ayatnya saja. Ya, lihat. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kalau mau baca dari awal ayatnya, fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza tma'nantum fa aqimus shalah innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Perhatikan ujung ayatnya, perhatikan cara menerjemahkannya. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguh waktu sholat itu bagi orang beriman pasti diketahui. Bahasa paling singkatnya, kalau kita baca pakai terjemah balaghah dengan yang paling singkat, orang beriman itu pasti tahu waktu sholat. Orang yang beriman itu pasti mengetahui waktu sholat. Ini. Jadi pertama, standar keimanan kita tidak hanya diukur dari batas kita bisa menunaikan 5 waktu sholat. Tapi ukuran pertama itu bisa dilihat standar keimanan dan ketakwaan kita dari pengetahuan kita akan waktu salat. Saya mau tanya pada antum, asar jam berapa hari ini? Baik, isya jam berapa? Ayo silakan, boleh berbeda pendapat, tidak ada masalah. Baik ya, karena saya paham Anda datang dari sisi yang berbeda-beda ya. Ada yang dari daerah apa, daerah B, daerah C dan sebagainya. Walaupun kebanyakan melihat ke sudut sebelah sana. Baik, ada masalah. Jadi maaf, kalau di tempat keluarga kita, pada diri kita, masih belum mengetahui waktu sholat dengan baik, berarti ini menandakan level iman kita perlu ditingkatkan. Mudah Pak mengeceknya, sederhana. Antum ya ikhwan, waktu bola tahu. Ya, waktu ini tahu, waktu kuliah tahu, waktu kerja tahu. Masuk kerja itu tahu sekali. Waktu kerjanya dimulai jam 7, istirahatnya jam 12, sampai dengan jam 13. Masuk lagi keluar jam 4, nyampe rumah jam sekian. Macetnya sampai dihitung Bu. Lewat Google, kalau WhatsApp pakai begini, kalau Google akan begini, kalau hijau begini, kalau merah, Allahu Akbar, dunia. Dunia. Kenapa antum tidak hitung akhirat antum? Dunia antum itu kan sudah pasti. Rizki pasti diatur, pasti diberikan kalau diambil. Tapi kan surga antum belum pasti.
Ya, jadi yang sudah pasti itu kita cukupkan dengan ikhtiar yang sejalan dengan ketentuan Allah. Yang belum pasti itu yang kita buru. Itu yang kita buru. Ya. Nah, ini sekarang coba cek. Makanya saya sarankan di rumah itu update waktu sholat. Share dengan teman-teman. Jangan sendirian pengen ke surga, yang lain juga pengen ikut. Ya, share dengan yang lain. Sampaikan, waktu sholat wilayah Tanah Kusir, sekian, sekian, sekian. Dari sana waktu sholat wilayah Tanah Suci, sekian, sekian, sekian. Kemudian kita turunkan. Nah ini standarnya, ini satu. Standar kedua, bukan hanya diketahui. Baik, tahu waktu sholat kapan? Zuhur. Masya Allah. Zuhur jam berapa? Ayo, jam berapa? Misal, sholat zuhur jam 12. Tahu waktunya jam 12, tapi sholatnya masih jam 1. Saya tahu jam 12, kok sholatnya jam 1? Kan baru azan jam 12. Makanya standar kedua, orang yang walaupun dia ingat waktu sholat, maka diikat standar yang kedua, ini ukuran takwanya. Dia menjaga waktu sholatnya. Turunlah Quran surah kedua ayat 238. Hafidhu alas salawati was salatil wusta. Jaga waktu sholat-sholat itu, tunaikan tepat di waktunya. Jadi kalau Anda ingin mengukur, maaf ya, tingkat ketakwaan kita sedang naik atau tidak hari ini, setelah tahu waktu sholat itu, kemudian bagaimana semangat Anda menunaikan tepat di waktunya. Ayo naikkan lagi. Sholat duhur azan jam 12. Azannya kurang lebih 5 menit, 12 lewat 5. Sholat sunnahnya 10 sampai 15 menit waktu yang diberikan, 12 lewat 15. Tayyib, Masya Allah. Berarti akan dimulai sholat duhur 12.15. Anda datang jam berapa? Bukan, datang jam 11 lewat 50. Ya, siap-siap dulu. Respon azan, bukankah mendengar azan ada pahalanya? Bukankah menjawab azan ada pahalanya? Setiap yang ada pahala, sayang jangan ditinggalkan. Antum ketinggalan uang 100.000, balik lagi. Kenapa ketinggalan pahala nggak diambil? Dan celakanya dunia ketinggalan masih bisa diambil. Akhirat ketinggalan nggak akan balik. Saya sampaikan pada Anda pesan yang kuat ya. Anda keluar dari sini, handphone ketinggalan. Diambil nggak? Masya Allah. Luar biasa, dunia. Pertanyaan saya, awas. Datang ke sini, sholat duha ketinggalan. Diambil nggak? Tuh lihat baik-baik ya teman-teman sekalian. Fokus. Dunia antum bisa ambil, kenapa akhirat tidak antum siapkan? Dan persoalannya ketika Anda kehilangan akhirat, Anda nggak akan bisa balik lagi. Karena waktunya belum tentu bisa diulang. Apakah 2 rakaat sebelum subuh masih bisa diambil sekarang? Apakah tahajud yang tadi malam bisa dikerjakan sekarang? Ya, jadi kalau sudah kehilangan kesempatan, makanya kata para ulama, kalau ada kesempatan ibadah, cepat ambil. Ibadah itu segerakan. Wasari'u, walaupun hanya istighfar. Quran surah ketiga ayat 133. Paling kanan sebelah atas. Wasari'u ila maghfirah. Istighfar saja dipercepat, apalagi amal soleh yang lain. Paham ya? Jadi ini poinnya. Naikkan lagi, di situ kalimatnya jama' hafidhu. Dan jagalah oleh kalian. Kalau jama' itu 1 atau 2? Banyak. Banyak, dan kalimat salat ketika disebutkan pertama kali di Quran, itu mengajak orang banyak. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Kalau ada berarti banyak. Muslim 1 tambah di ujungnya, banyak. Jadi apa? Muslimun. Mukmin 1 tambah di ujungnya, mukminun. Banyak. Banyak menunjukkan jamaah. Jamaah menunjuk pada tempat pada umumnya. Anda naikkan lagi level takwanya. Kalau Anda baru bisa tahu waktu sholat, Anda di level yang pertama. Kalau Anda sudah menjaga waktu sholat, Anda level yang kedua. Naik maksudnya. Kalau Anda sudah bisa mengerjakan dengan banyak orang, Masya Allah, naik lagi level Anda. Naik lagi, naik lagi. Demikian seterusnya. Ini ukuran yang pertama. Masya Allah, luar biasa. Besok, sholat subuh, jaga waktunya. Jam berapa? 4.20. Ada 2. Ada 2. Baik, Masya Allah. 4.20. Siap insya Allah? Tunaikan tepat waktu siap? Tunaikan dengan banyak orang berjamaah siap? Masya Allah. Berapa rakaat? 2 rakaat. Itu poinnya. Ada yang sudah siap berjamaah, tiba-tiba 3 rakaat dia tunaikan. Misalkan? Itu juga keliru. Disinilah kita akan belajar pentingnya cara ibadah yang benar. Supaya cara ibadah kita tidak hanya menjaga waktu dan cara mengerjakan, tapi juga benar dalam tuntunan syariat kita atas petunjuk Rasulullah SAW. Jadi takwa ini dulu yang saya simpan sebentar supaya kita tidak mengambil waktu terlalu panjang. Nanti bagian takwa yang lain saat bertemu lagi kita coba bahas lagi insyaallah.
Kita lanjutkan dulu bahasan kita. Hari ini kita akan coba teruskan dulu, teman-teman sekalian, bagian pembahasan dalam sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita akan belajar meneruskan pada posisi selanjutnya, yaitu bangkit dari sujud yang pertama. Kemarin sudah kita bahas sampai dengan ke sujud, dan persoalan terkait dengan sujud, baik dari i'tidal yang kita bahas kemarin, apakah sedekap ataukah turun. Kemudian sujudnya sudah kita bahas caranya, termasuk juga dengan bagian-bagian doanya. Nanti insya Allah mulai bulan ini, insya Allah kami akan setiap pertemuan buatkan resumnya. Ya, jadi nanti akan ada resum yang dibagikan di pertemuan selanjutnya. Jadi nanti setiap saya datang, seperti saya di Lampung tadi malam, di bahasan kita akan dibuat semacam silabus bulanan. Dari silabus itu nanti saya akan buatkan judulnya apa, kemudian materinya kapan waktunya, jam berapa disampaikan, kitabnya apa saja, dan di bawahnya nanti ada bahasan-bahasan materi. Jadi Anda akan tahu begitu saya akan datang di hari Sabtu ini, oh materinya adalah ini. Kemudian yang akan dijelaskan apa tadi. Setelah itu dalilnya apa dan kesimpulannya apa. Dan kolom yang terakhir adalah maaf. Kolom terakhir itu kolom ujian untuk kita, apakah diamalkan atau tidak. Jadi nanti setiap bulan Anda bisa checklist, saya sudah amalkan atau belum. Kalau belum, tanyakan kenapa. Jangan masuk masjid, tunggu di luar. Ya, baik. Tunjukkan pada Anda kenapa saya belum bisa mengamalkan itu. Waktunya cukup lama sebulan. Paham ya? Sepakat insya Allah. Ya, tinggal sepakat saja, kan saya yang buat semuanya ya. Bismillah. Bahasan hari ini kita akan lanjutkan duduk di antara dua sujud. Sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pembahasan duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Tolong fokus karena waktu kita sangat terbatas untuk saat ini. Setiap bahasan kita seperti Anda hadir di awal jumpa kita di sini dan kita telah menyampaikan aturan ta'lim kita. Salah satu pembahasannya adalah kita akan membahas dari 3 sisi yang paling utama. Kalau Anda masih ingat. Kita akan bahas dari sisi caranya, kemudian bacaannya atau dalilnya, dan yang ketiga kita bahas hikmahnya. Ini adalah aturan baku dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau Anda ingin belajar, pelajari caranya. Seperti apa ibadah, bacaannya bagaimana, kemudian hikmahnya atau esensinya. Sehingga esensi dari ibadah itu akan jadi indikator keberhasilan ibadah kita. Ya, misal, mohon izin ya, maaf. Esensi dari sholat kan secara umum salah satunya mencegah perbuatan keji dan mungkar. Di Quran surah ke-29 ayat ke-45. Inna salata tanha anil fahsya iwal mungkar. Jadi kalau salat Anda benar, Anda bisa terbebas dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau Anda pasca salat masih mengerjakan perbuatan itu, maka ada yang belum benar dalam salat Anda. Di mana mengeceknya? Ini salah satunya. Coba dicek. Barangkali cara Anda tidak seperti Nabi mengajarkan. Bacaan Anda tidak seperti Nabi membaca. Memang bacaannya sama-sama baca, tapi cara bacanya nggak sama dengan Nabi. Kok bisa Nabi sujud, bisa lama bacaannya? Bahkan kadang dalam salatnya beliau menangis. Bahkan kaki sampai bengkak, saking menghayati bacaannya. Antum cuma sekedar dibaca, salatnya begitu kilat. Nabi yang 11 rakaat, bisa sampai akhir malam, sampai kaki bengkak-bengkak. Ada orang zaman sekarang, 23 rakaat, 7 menit sudah beres. Kan? Bisa gitu kan? Nah, dalam bacaan-bacaan ini, kita akan uraikan 3 hal ini. Bismillah. Seperti biasa, kalau saya mempraktekkan sekaligus menerangkan, maka tidak akan maksimal nanti untuk bisa membahasnya. Ya, nah, jadi karena itu kita akan libatkan teman-teman untuk bisa beramal soleh. Mudah-mudahan ada pahala-pahala bisa mengalir untuk kita semuanya. Baik, kita bagi nanti amal solehnya menjadi 2 bagian. Ada yang bisa mengangkat untuk menyediakan meja. Ada yang nanti bisa mempraktekkan untuk hadir di atasnya. Kalau untuk yang kedua sudah ada insya Allah Mas Boy. Alhamdulillah. Sehat tentu. Antum sekolah di mana? Bukan alumni 30 Lamongan? Ya bukan ya. Alhamdulillah. Sudah, fokus ini. Kita yang asli-asli saja ya, tidak ada hoax yang membangun. Mana mejanya Pak Surya? Bismillah. Bismillah. Sambil kita sedikit menyesuaikan, saya memberikan saran pada kita semua, pada saya, pada Anda, pada kita supaya adil ya. Tolong disimak baik-baik bahasan kita dari awal sampai akhirnya. Nanti kalau ada yang kurang paham, kita selesaikan di sini.
Anda boleh sampaikan lewat tulisan, kita bahas nanti supaya tuntas bahasan kita. Pengalaman selama ini, sepanjang kita taklim, tuntas di bahasan, kemudian kita saksikan bersama, insya Allah tidak ada masalah. Ya, yang ada masalah itu termasuk dari tempat ini. Ya, kemarin setahun yang lalu atau sebulan yang lalu, setahun dengan sebulan bedanya banyak, tapi bisa jadi tipis. Ya, karena bulan lalu itu tahun yang lalu 2017 ya. Saya sampaikan bahasan di sini, kita bahas tentang Maulid, tiba-tiba Masya Allah, viral di media sosial, potongannya luar biasa. Ya, nah, maka kalau Anda ingin bertanya sesuatu, fokuskan di sini, dan insya Allah kalau penjelasan itu lengkap, kita tidak akan ada masalah. Jelas ya? Baik. Mas Boy, alhamdulillah. Jazakallah khair. Sebentar, boleh ini disimpan? Oh, sini aja, biar agak lebih tinggi ya. Taib. Sebentar, ini kelihatan Pak, Bu? Tidak, memang saya tidak akan meminta Ibu melihat meja. Saya minta Ibu nanti melihat beliau ya. Beliau akan naik, nanti baru normal di situ. Ini wajar kalau tidak kelihatan ya. Wajar, berarti masih normal. Silakan, bismillah. Jazakallah khair. Naik dulu. Nah, sekarang kelihatan? Ada usah bangun ya, kelihatan. Ingat, yang dilihat nanti untuk prakteknya. Baik, bab kita apa? Duduk di antara. Baik, kalau duduk berarti posisinya lebih rendah kan? Nah, sekarang kita minta beliau duduk. Fokus baik-baik. Ah, sudah duduk? Kelihatan duduknya? Yang penting duduk dulu, kelihatan tidak? Kelihatan ya? Nah, sekarang kita akan mulai bahasannya. Posisi meja ini akan diatur berdasarkan apa yang nanti saya uraikan. Ya, sekarang Mas Boy turun sebentar. Bismillah. Kiblatnya kemana di masjid ini? Ke sana ya. Nah, kita arahkan dulu ke kiblat, Pak. Mohon dibantu. Ayo sama-sama. Baik. Jazakallah khair. Silahkan duduk dulu di sini. Fokus baik-baik, perhatikan. Lihat baik-baik sebentar. Nah, sekarang saya minta Mas Boy dulu untuk mempraktekkan sujud ya dari pertemuan yang lalu. Nanti setelah itu dari sujud bangkit ke duduk di antara dua sujud. Sehingga perpindahan dari duduk, dari sujud ke duduk itu kita bisa ketahui dengan baik. Silakan sujud. Bismillah. Perhatikan baik-baik. Saya ingin tegaskan kembali. Ingat dalam sujud yang menempel itu ada berapa bagian? Masih ingat? 7. Umirna an nasjuda ala sab'ati a'zamin. Kami diperintahkan kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma untuk sujud pada 7 bagian. Yang pertama jabhah, kening. Kening ya. Jadi baik laki-laki atau perempuan, ini posisi keningnya. Ingat ya, kening menempel tidak boleh terhalang oleh rambut. Ada yang bisa boleh menjadi penghalang dengan tempat sujud, penghalang yang tipis. Ya, karena pernah di zaman Nabi SAW, itu begitu panasnya luar biasa, masjid Nabi belum seperti yang sekarang. Masjid Nabi dulu itu tiangnya pelepah kurma, atapnya daun-daun kurma. Jadi kalau panas pasti panas, kena panas bawahnya. Kalau dingin pasti kedinginan, kalau hujan pasti bocor. Dan pernah Nabi disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, ketika beliau bangkit menerangkan tentang malam Lailatul Qadar, ya, malam Al-Qadar, itu pernah beliau bangkit dari sholat subuh, begitu bangkit kelihatan di keningnya itu ada lumpurnya, lumpur tanah. Ya, beliau katakan sebelumnya saya mimpi ditampakkan malam Al-Qadar, tapi tidak disebutkan detil waktunya kapan. Cuman di antara tandanya ketika saya bangkit dari sholat subuh itu, ya terlihat ya. Sunnah Nabi, sujudnya panjang. Ini sedang mengerjakan sunnah beliau ya. Baik, alhamdulillah. Boy, dulu ada seorang tabi'in. Jadi sujud di depan Ka'bah Pak Ibu sekalian. Saat sujud itu Masya Allah, saking khusyunya dalam sujud. Jadi begitu tawaf yang pertama, ada kawannya, selesai tawaf masih melihat beliau sujud. Kemudian tawaf yang kedua, masih sujud juga. Singkatnya sampai tawaf yang ke-7 masih sujud juga. Dan luar biasa bagaimana kekhusyuannya dalam sujud, tidak tergoyahkan. Sampai kemudian dalam cukup waktu yang lama baru beliau bangkit. Antum sedikit lah sebagian dari itu. Tahan, fokus sini. Kembalikan lagi ya. Jadi dalam hadis tadi disebutkan ketika kemudian beliau menengok, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Terlihat kemudian di keningnya itu ada bekas lumpurnya. Ini menandakan malam tadi baru turun Al-Qadar. Ya, tapi tidak ditampakkan waktunya supaya semua bisa berburu. Nanti saya berikan rumus cepat dan singkat mendapatkan malam Al-Qadar. Ya, saya beri bocoran dari sekarang. Caranya gampang. Jangan tinggalkan ibadah malam Ramadan.
di setiap malam Ramadan. Betul, saya serius. Kerjakan setiap malam Ramadan, insya Allah antum gak akan ketinggalan. Karena memang tidak ditampakkan waktu pastinya. Ya, dia bisa datang di awal, di tengah, di akhir. Walaupun kebanyakan datang di akhirnya. Karena itu antum buru setiap malamnya, walaupun cuma sekelumit malam antum dapatkan. Insya Allah antum dapatkan bagiannya. Nanti saya terangkan lebih detail ya. Terangkan lebih detail. Fokus baik-baik ke sini. Jadi karena kondisi panas luar biasa, sebagian sahabat ada yang membentangkan. Kalau kita semacam sajadah, ada semacam sapu tangan dan sebagainya. Alas-alas tipis yang membentangkan dia antara tanah, tempat sujud dengan keningnya. Jadi begitu ada bentangan itu, Nabi SAW tidak melarangnya. Tapi yang paling menarik, ketika bentangan itu terlampau empuk seperti bantal, itu yang Nabi larang. Jangan sujud ya di atas hambalan yang terlampau empuk. Nanti saya terangkan bagian selanjutnya. Karena ketika Anda sujud dalam posisi demikian, nanti Anda melanggar hadis Nabi, kening kita tidak bisa menempel dengan baik, seperti mengambang. Dan nanti ternyata dalam penjelasan yang lain, itu ada pengaruh dalam diri kita. Karena ketika menempel, ada titik God spot nanti, di bagian kepala kita itu, yang kalau tekanannya kurang, maka peredaran darah yang kemudian menuju ke otak tidak bisa ditekan dengan baik. Ya, dalam tekanan itu. Ada penjelasan ilmiahnya, ada penjelasan isyarat hadis-hadis Nabi-Nya SAW. Paham sampai sini? Nah, dari sini, ulama menyimpulkan, kalau Anda kemudian ingin sujud ke tempat sujud yang langsung, itu bagus. Tanpa hambalan. Seperti misalnya ada yang kayu, ada yang keramik, dan sebagainya. Tapi kalau Anda kemudian ingin alasi seperti dengan karpet ini, ada sajadah. Sajadah itu bahasa Arabnya karpet. Ya, karpet itu bahasa Arabnya sajadah. Ya, saya mau beli sajadah dikasih karpet, jangan marah. Ya, itu betul, sajadah itu karpet maksudnya. Ya, jadi ada yang dialas. Ada yang perempuan misalnya, maaf, ibu pakai mukena. Ya, sebagian dari mukena misalnya kan ada yang kening gitu ya, menutup. Itu masih ma'fu anhu, tidak ada masalah di situ. Karena dia alas tipis yang tidak mengganggu antara sujud kita dengan tempat kita sujud. Paham ya? Baik. Kecuali rambut. Saya sudah jelaskan. Maka rambut ini termasuk yang diminta oleh Nabi untuk disingkapkan sehingga tidak mengganggu kening saat bersujud. Karena itulah cara menyingkapkannya. Ada yang pakai imamah yang dibulat-bulat begini. Ada yang pakai peci, ya seperti saya ini kan, saya pakai begini. Ya. Jadi peci imamah itu menjadi sunnah untuk digunakan atau minimal mustahab dianjurkan untuk dipakai ketika sekiranya akan sujud ada rambut yang bisa menutup ini. Ya, kalau misalnya rambutnya pendek, misal rambut saya agak pendek misalnya seperti ini, ya, maka mohon maaf untuk kemudian menunaikan sholat, kalaupun tidak ada peci nggak ada masalah. Ya, maju jadi imam ya maju aja. Pak silakan imam, nggak enak nggak ada peci. Bukan masalah peci ya. Jadi yang dimasalahkan adalah syarat dan ketentuannya. Paham ya? Baik. Ini penting saya jelaskan bagian yang pertama supaya kita bisa paham kembali. Silahkan. Kening, satu. Ini beliau pakai kacamata. Jadi kalau memang nyaman silahkan, tidak ada masalah. Ya, jadi tapi kalau tidak nyaman, buka sebelum sholat. Ya, jangan sampai nanti sujud, buka, bangun, pakai lagi. Sujud, buka, bangun, pakai lagi. Itu tidak baik. Dua, lihat baik-baik. Tangan, dua. Ya, dua telapak tangan. Jabha, kemudian yang kedua dua telapak tangan. 1 tambah 2, 3. Kanan dengan kiri. Ini saya terangkan cepat karena sudah pernah saya jelaskan. Tidak ke dalam begini, tapi terbuka sedikit keluar. Kemudian jarinya tidak rapat begini. Tidak juga lebar begini, tapi biasa saja terulur. Seperti posisi saat takbir di awal. Sudah pernah saya jelaskan, lihat keterangan di pertemuan lalu. Kemudian, lutut, dua lutut. Ya, 3 tambah 2, 5. 2 lutut, nempel lututnya. Dan tidak terhalang, kan? Baik, jadi kalau untuk bagian celana ini tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Jadi, maaf, ada yang mengatakan, Ustadz, mukena juga nggak bisa, itu kan alas. Alas nggak boleh. Ya kalau semua nggak boleh ada, misalnya batasannya, maka lutut pun sama. Nggak boleh ada penghalang di sini. Ya kalau semua orang nggak ada penghalangannya, lututnya bolong semua gitu kan? Kan harus nempel. Maka cara memahami kita fikih, itu harus paham ilmu fikih. Jangan antum lihat dalil, maaf, dalil Quran dan hadis itu sumber hukum. Cara meramu sumber hukum harus belajar kaidah hukum. Untuk melahirkan produk hukum namanya fikih. Kaidahnya disebut qawaid fikih. Dasarnya disebut usul fikih. Anda yang tidak tahu kaidah fikih dan usul fikih, jangan bicara masalah fikih. Karena bisa salah di situ. Paham ya? Nanti saya tunjukkan pas bagian doa. Kemudian kaki. Ya. Kaki ini 2. Jemari di 2 kaki. 5 tambah 2, 7. Ini sudah saya jelaskan. Ini sifatnya ditekuk jemari-jemarinya. Begini. Tidak keluar begini. Kemudian ini sudah cukup bagus, kita terangkan kemarin, menempel bukan terbuka begini. Tidak terbuka begini, tidak pakai O juga, ya, tapi menempel begini. Paham ya? Baik.
Ini agak sedikit runcing karena menyesuaikan dengan tempat, ya. Nah, ini nanti agak sedikit ke belakang, Mas. Nah, sesuaikan saja. Insya Allah kalau mau jatuh saya kasih tahu. Jangan ketawa sedang sholat. Jadi gini, ya, nanti kalau sudah agak lebih baik lagi, ini agak sedikit didorong, jadi ini tidak terlampau luncing ke atas, tidak juga terlampau landai ke bawah, tapi seimbang antara bagian depan dengan bagian belakangnya. Biasanya kalau tangannya tidak terlalu rapat dengan siku, itu jadi seimbang. Tapi kalau terlampau rapat dengan siku, itu pasti akan ke atas. Kalau terlalu jauh dengan siku, itu pasti akan datar. Paham ya? Baik, sekarang fokus karena ini sudah saya bahas pertemuan lalu, bahasan kita yang ini, kita langsung mengacu pada bahasan inti kita. Bismillah, silahkan pindah pada posisi selanjutnya. Baik, ini silent. Ya, silent. Jadi ada yang jahar, ada yang silent. Kalau yang jahar, bangkit dari sujud, dia ucapkan Allahu Akbar. Ya, baik. Kalau ini, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, baik, berarti bisa. Sujud lagi. Baik, pertama, silahkan bangkit dari sujud. Baik ya. Jadi ketika Anda bangkit dari sujud, teman-teman sekalian, dan dalam setiap gerakan sholat, ada dua bacaan. Hati-hati betul. Ada bacaan pembuka yang mengiringi gerakan sholat. Ada bacaan yang mengiringi perpindahan gerakan dalam sholat. Awas, lihat baik-baik. Ada bacaan yang membuka sholat. Ada yang menambahkan membuka dan menutup. Jadi ada bacaan yang mengiringi pembuka dan penutup sholat. Ada bacaan yang mengiringi perpindahan gerakan sholat. Bacaan yang membuka gerakan sholat, itu dibuka dengan kalimat takbir, Allahu Akbar. Takbirnya disebut dengan takbiratul ihram. Oke? Jadi kalau sudah takbir, ihram. Dari kata haram. Kalau Anda sudah bertakbir, diharamkan mengerjakan segala hal yang tidak terkait dengan sholat. Buang urusan dunia ke belakang. Jangan dibawa dalam sholat. Haram. Nah, nanti ada takbir penutup. Maaf, ada bacaan penutup. Bukan takbir, bacaan penutup. Ditutup dengan kalimat salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sholat. Nanti kita bahas pada akhir bahasan kita. Nah, yang kedua, ada takbir yang mengiringi perpindahan gerakan sholat. Ini pun dibagi dua bacaan. Bacaan pertama adalah bacaan yang mengiringi setiap perpindahan gerakan kecuali salam. Kecuali i'tidal, maaf. Kecuali i'tidal. Bacaan yang mengiringi perpindahan dalam sholat kecuali i'tidal. Bacaannya cuma satu. Allahu Akbar. Paham? Bacaannya apa? Allahu Akbar. Misal, saya mau pindah dari berdiri ke ruku. Begitu akan ruku baca apa? Allahu Akbar. Saya mau pindah dari i'tidal ke sujud. Bacaannya apa? Allahu Akbar. Saya mau pindah dari sujud ke duduk di antara dua sujud. Bacaannya apa? Fayaqulu Allahu Akbar. Kecuali i'tidal. Dalam i'tidal tidak Allahu Akbar, tapi ucapkan sami'allahu liman hamidah. Paham? Nah, jadi dalam setiap Anda pindah selama masih dalam sholat, ucapkan kalimat apa? Allahu Akbar. Baik, satu. Sekarang kita lihat, perhatikan akhi boy, beliau sedang duduk di antara dua sujud. Apakah sujud duduknya benar atau tidak? Benar? Baik, cepat saja. Kalau tidak tahu katakan. Gini, ukuran benar atau tidak, itu dikembalikan pada hadis Nabi SAW. Bagaimana Nabi memberikan petunjuk, di situ baru kita mengukur. Mari kita bahas hadis riwayat At-Tirmidzi, nomor hadis 304. Boleh minjam spidol? Baik. Terus sedang sholat, bisa ambil spidol. Bismillah. At-Tirmidzi, nama aslinya Muhammad, tumbuh dan wafat di Tirmidzi, dikenal dengan At-Tirmidzi. Nomor hadis 304. Ada juga ditemukan di Abu Daud. Abu Daud, nama aslinya Sulaiman dari Sijistan, dikenal dengan Sulaiman As-Sijistani. Hafal 500.000 hadis dengan matannya, dengan sanadnya, dengan kualitasnya. Sehingga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan dengan kalimat yang luar biasa. Kata beliau, kalau dulu ada Nabi Daud bisa melunakkan besi dengan tangannya, ini ada Abu Daud bisa melunakkan hadis dengan lisannya. Maka sejak saat itu dikenal dengan kalimat Abu Daud. Ya, nomor hadis 963. Siapa rawinya? Abu Humaid As-Sa'di. Abu Humaid As-Sa'di. Derajat hadisnya sahih. Ya, jadi tidak perlu dipertentangkan, hadisnya sahih, rawinya ada, kitabnya juga ada, silahkan bisa Anda cari. Kalau cetakan sama dengan kami, insya Allah namanya sama, posisinya sama, halnya juga sama. Kalau berbeda cetakan mungkin akan perbedaan sedikit, tapi yang penting hadisnya ada. Yang bahaya itu nomornya ada, hadis tidak ada, gitu kan? Baik. Paham? Jelas sampai sini? Baik, sekarang mari kita mulai. Kita bacakan hadisnya.
Kata Abu Hamid As-Sa'di ketika melihat praktek salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit dari sujud ini, lihat baik-baik, thumma thana rijlahul yusra. Thumma thana rijlahul yusra. Kemudian beliau melipat kakinya yang kiri. Lipat kakinya yang kiri, dibengkokkan. Ya, yang dilipat kalau sudah menggunakan kata rijlun itu bisa berarti ujung bagian kaki sampai pergelangan saja yang dilipat. Ya, kalau sudah menggunakan misalnya betis atau sampai ke atasnya itu bisa menggunakan fakhvun. Kalau sampai ke sini namanya rukbun, rukbataihi, dua lutut. Ingat baik-baik ya. Nanti saya sering katakan pada Anda, istilah-istilah dalam Quran dan hadis itu spesifik ketika menyebut masalah ibadah. Masalah ibadah. Nanti kalau fakhzun berarti sebelah sini. Kalau rukbatun berarti sebelah sini. Ya, kalau rijlun itu rata-rata kalau tidak semuanya, maka cukup bagian kaki belakang sampai di pergelangan mata kakinya. Jelas ya? Nah, sekarang lihat baik-baik, maju sedikit Mas. Thumma sana rijlahul yusra, kemudian melipat bagian kakinya yang kiri. Fokus baik-baik. Mana kaki kirinya? Ini ya. Boleh diangkat sedikit. Nah, ini kaki kirinya. Yang ini. Kelihatan? Baik, cepat jawab, ini kasihan ini ya. Sudah? Nah, maka sunnah yang pertama, lipat yang kiri. Ini dilipat begini, jangan duduk. Lipat begini. Sudah? Yang kiri dilipat ini Bu. Ini yang kiri, lipat yang kiri seperti ini. Sudah? Teruskan hadisnya. Wa qa'ada 'alaiha, kemudian diduduki kaki yang dilipat itu. Duduknya di sini. Paham? Awas hati-hati, hati-hati. Ini sunnahnya. Saya ulang ya. Thumma sana rijlahul yusra, melipat kaki yang kirinya, lipat begini. Dikedalamkan, bengkokkan. Jelas? Baik, ada lafa, ada sana. Kalau lafa itu dilipat betul begini. Kalau sana itu lipat posisi bengkok saja, agak miring. Ya. Miringkan, bengkokkan posisi kaki. Thumma qa'ada 'alaiha, kemudian duduki. Duduk di sini. Paham? Step yang kedua, duduki kaki yang dilipat. Wa nasabal yumna, kemudian yang kanannya ditegakkan. Kanan ini ditegakkan. Ya, posisi tegak ini kalau dalam posisi duduk itu pasti jemarinya melipat begini. Ya, yang kanannya itu tegak begini. Yang kanan tegak dengan posisi jemari dilipat seperti ini. Ya. Tegak itu maksudnya nggak sama-sama bengkok. Ya, jadi ini ditegakkan, ini yang dilipat. Jadi posisi seperti ini. Yang kiri dilipat, kemudian diduduki. Jelas? Halo, jelas? Baik. Karena itu, hati-hati. Karena duduk yang disebutkan oleh Nabi dalam posisi kaki, angkat sedikit, yang kiri dilipat, yang kanan tegak, maka setiap duduk di luar yang ini, itu tidak dimaksudkan atau tidak dituntunkan dalam posisi duduk di antara dua sujud. Misal, kami ambil contoh, mohon izin, mohon maaf, ada duduk yang melipat dua kakinya seperti ini misal, kemudian duduk. Jelas ya? Maka seperti ini cara duduk yang salah. Jelas ya? Baik, ada yang dua-duanya misalnya ditegakkan seperti ini. Duduknya di bawahnya. Ini pada posisi yang salah. Paham? Baik, atau duduk posisi seperti ini misalnya. Mohon izin, maaf. Ini masukkan ke sebelah sini. Seperti tahiyat yang akhir. Yang kiri mas, nggak ada masukin kanan. Ini pun cara duduk yang salah. Ini cara duduk yang salah ya. Bangun lagi. Ini seperti ini. Ini pun posisi yang keliru. Jelas ya? Ingat, kita sedang bicara duduk di antara dua sujud. Yang dituntunkan lewat, saya belum bicara kalau nggak bisa begini bagaimana. Saya belum bisa bicara itu. Yang saya sampaikan, Anda mampu mengerjakannya tapi memilih dengan posisi berbeda. Maka itu duduk yang kurang tepat. Kembalikan ke hadis, bangkit. Thumma sana rijlahul yusra, melipat kaki yang kirinya, dibengkokkan. Wa qa'ada 'alaiha, duduki kakinya. Kemudian wa nasabal yumna, tegakkan yang kanannya. Paham? Belum selesai. Belum selesai. Awas. Thumma i'tadala. Kemudian setelah itu dia membuat tubuhnya tegak seimbang. Tubuhnya. Hatta ya'uda kullu 'azmin makanah. Sampai tulang-tulang rusuk yang ada di bagian belakang ini, atau tulang-tulang punggungnya, 'azmin, tulang-tulang kuat yang menopang punggungnya, itu seakan-akan tegak kembali ke tempatnya semula. Fokus. Jadi ininya bagus, ini bagus, tapi ini bengkok misalnya begini. Maka ini pun kurang tepat. Awas, ini bukan sholat, bukan perkara hanya sekedar memastikan kita benar duduk, tidak. Tapi juga ada dampak-dampak lain. Ada dampak pada kesehatan, ada dampak pada ketenangan, ada dampak pada kebaikan peredaran darah. Dan semua itu kalau baik posisinya membantu kita khusyuk dalam sholatnya. Termasuk dalam doa.
Anda kalau belum benar posisi, jangan dulu berdoa. Jangan dulu berdoa, ingat baik-baik. Doa ini belum dimulai. Kebanyakan kesalahan orang-orang saat menunaikan sholat, posisi belum benar, dia sudah berdoa. Misal, baru bangkit dari sujud. Sujud, bangkit. Duduk aja belum. Baru setengah duduk, sudah begini. Rabbik firli, Rabbik firli. Sujud lagi. Nah, ini cara sujud yang keliru. Jadi ingat baik-baik, semua dalam bacaan dan gerakan sholat, dimulai dengan cara yang baik dulu, baru berdoa. Paham? Saya ulang. Bangkit dari sujud, kaki kiri dilipat, bengkokkan, diduduki, ditegakkan yang kanan, dilipat jemari kakinya. Sampai sini paham? Bismillah, teruskan. Kemudian, famma'tadala, membuat punggungnya tegak, hatta ya'uda kullu 'azmin makanah. Ya, atau hatta ya'uda kullu qaffarin makanah. Sampai kembali tulang-tulang rusuk atau tulang-tulang yang ada di punggungnya, tegak, kembali ke tempat masing-masing. Posnya masing-masing. Begini. Paham? Baik, ini tampak bagian belakang. Sekarang tampak depan. Bisa berputar? Turun ayat, ya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Pindahlah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Berputar 180 derajat. Baik. Bismillah. Ini tampak depan. Ya, tampak depan. Kita luruskan dulu. Mohon izin ya, kalau saya benarkan. Punggungnya bisa tegak. Nah, Masya Allah. Baik. Telapak tangan diletakkan di mana? Awas, hati-hati. Kita agak sedikit rinci di sini. Telapak tangan diletakkan di mana? Baik, lihat baik-baik, fokus baik-baik. Para ulama membuat satu kemudahan, fleksibilitas dalam peletakan ini sepanjang tidak diletakkan di atas lutut di sini. Jelas ya? Jadi bisa diletakkan di sini, bisa diletakkan di sini, di atas pahanya, bisa diletakkan di paha yang mendekat ke lutut, tapi tidak menutup lutut di sini. Misal begini. Paham ya? Jelas? Baik, jadi bisa Anda letakkan di atas pahanya seperti ini. Paham insya Allah? Ulang, lihat baik-baik. Ini tampak depan kelihatan, posisi telapak tangan diletakkan di mana? Di atas pahanya. Boleh mendekat ke dekat lutut? Boleh. Yang tidak boleh? Baik. Jelas sampai sini? Baik. Sekarang posisi telapak tangannya seperti apa? Apakah terbuka begini? Apakah tertutup rapat begini? Pilih. Terbuka begini satu atau tertutup begini? Satu atau dua? Bukan satu, bukan dua. Ya. Jadi kalau kedua, dua terbuka renggang begini. Satu rapat begini. Ya, yang benar itu adalah yang pertengahan. Jadi tidak terlampau rapat, tidak terlampau juga rapat, tidak terlampau terbuka begini. Dan ulurkan sempurna. Di at-Tirmidzi seperti Anda takbir. Di mengangkat dalam takbir itu lurus biasa saja. Tidak terlampau terbuka, tidak terlampau rapat. Dalam sujud juga demikian. Demikian ketika diletakkan dalam posisi di atas pahanya. Paham ya? Jadi tidak terlampau begini misalnya. Tidak juga rapat seperti ini. Tapi terlampau biasa saja. Longgar, rileks, diletakkan di tempatnya sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Baik. Kepala, mata melihat kemana? Melihat kemana? Baik. Perhatikan baik-baik. Dalam kondisi kita sholat, pandangan kita dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu jelas kalimatnya mengatakan, "Tsumastaqbalal qiblah", menghadap ke arah kiblat. Ya, jadi kalimat hadis yang mengatakan menghadap ke arah kiblat, 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 kiblat. Hadis Muslim nomor hadis 397. Al-Bukhari nomor hadis 744. Dari Khalad bin Rafi' Az-Zuraiqi. Ketika diajarkan oleh Nabi, kata Nabi, "Idza qumta ila shalah asbighil wudhu thumma istaqbilil qiblah." Kalau Anda ingin menunaikan salat dengan sempurna, sempurnakan dulu wudu, kemudian mulai menghadap ke arah kiblat. Jadi dari awal sampai akhir salat kita menghadap ke mana? Kiblat. Pertanyaannya, kiblatnya di mana? Ka'bah kan? Posisi Ka'bah, haulal haram. Dekat dalam Masjidil Haram, sekitaran haram. Lihat, jadi ada ulama mengatakan begini, kalau Anda dekat di depan Ka'bah, maka pandangan Anda boleh melihat ke Ka'bah. Tapi kalau Anda jauh dari Ka'bah, dan kiranya pandangan Anda ketika ke depan, menjadikan Anda terganggu kekhusyuannya, karena banyak yang dilihat bisa memengaruhi keadaan sholat kita, maka Anda bisa melihat ke tempat sujudnya. Paham ya? Nah karena itu, dalam posisi seperti ini, akan lebih baik, misalnya kalau tidak persis depan Ka'bah, Anda akan lebih baik melihat posisi ke tempat sujud. Paham ya? Dibangkit, Anda melihat ke tempat sujudnya. Jelas? Halo? Jelas? Baik, Alhamdulillah. Karena itu saya sarankan, mohon tempat sujud, tolong dengan sangat hati-hati, jangan Anda kemudian menghadirkan karpet-karpet atau sajadah-sajadah yang terlampau banyak corak-corak yang menarik perhatian. Sehingga nanti ketika Anda bangkit, Anda melihat lagi. Mau sujud, Anda lihat lagi. Kenapa masjid yang nggak ada bintangnya satu ya? Bisa kan gambar-gambar dan sebagainya.
Jadi kalau bisa bikin yang polos, adapun corak jangan terlalu berlebihan. Sehingga tidak mengganggu kondisi sholat kita. Jelas ya? Baik. Sudah paham ini? Baik. Sudah baca doa? Doa belum dibaca kecuali posisi ini sempurna. Ingat baik-baik, kecuali posisi sempurna. Makanya ketika Anda bangkit, Anda tenang dulu. Saat dalam tenang inilah kemudian darah mengalir dulu dengan enak. Nyaman baik, baru kemudian Anda baca doanya. Apa doanya? Taib. Dari mana taunya? Kita turunkan hadisnya. Bismillah. At-Tirmidzi, kembalikan. Saya ambil satu paket dengan yang ini. At-Tirmidzi. Nomor hadis 284. Hadisnya sahih. Alhamdulillah. Fokus. At-Tirmidzi nomor hadis 284. Saya turunkan kitab dulu ya. Supaya nanti dengan kitab ini kita bisa memahami dengan baik. Supaya bukan pendapat pribadi, tapi kita mengacu pada pemahaman ulama. Bagaimana ulama merangkum hadis-hadis ini, memahamkan pada kita, di situ kita bisa melihat dengan baik. Kita bisa melihat dulu misalnya kitab Nihayatul Muhtaj. Kita ambil halaman 518. Kemudian kita turunkan lagi. Ada kitab bagus sekali. Namanya Zadul Mustaqni' fi Ikhtisaril Muqni'. Masya Allah. Yang ini Syafi'i, yang kedua Hambali. Ya, karena sekarang sedang marak ada pendapat-pendapat Imam Ahmad bin Hambal diperkenalkan. Juga pendapat-pendapat Imam Asy-Syafi'i sudah dipraktikkan. Supaya tidak ada benturan di antara keduanya, antum mesti paham konsepnya. Karena nanti saya sering menemukan meme-meme atau gambar-gambar di media sosial, sering menyoal satu dengan yang lainnya, tapi saya melihat ini kurang piknik kitab. Jadi belum melihat kitabnya dengan baik, sudah berkomentar dan memberikan hukum, itu yang bahaya. Dan yang paling repot akhirnya, maaf, menyimpulkan hukum yang keliru, dan terjadilah perselisihan yang tidak dibenarkan di situ. Akhirnya apa? Yang benar itu kan yang sholat, sholatnya baik. Ini antum sudah sholat bisa berselisih. Sholat kan mencegah perselisihan. Sholat mencegah kemungkaran. Kenapa antum sholat tiba-tiba mengerjakan yang mungkar? Ada masalah dalam sholat antum. Nama kitabnya Zadul, masih ingat? Mustaqni. Fi Ikhtisaril Muqni. Ya. Jadi Imam Ahmad nanti punya kitab yang disyarah kemudian namanya Al-Muqni. Ya. Kemudian dari syarahnya itu disebut dengan Zadul Mustaqni. Ikhtisar, resum dari kitabnya Al-Muqni. Nah, pengarangnya namanya Syekh Musa bin Ahmad bin Musa bin Isa bin Salim, bin Salim bin Isa bin Salim Al-Hijawi. Al-Hijawi. Wafat kisaran tahun 935 Hijrah. Ya, ini kitab bagus, mazhabnya Hambali. Yuk kita baca. Teman-teman sekalian, ada 3 versi riwayat dalam bacaan doa-doa ini. Yang riwayat ini nanti akan dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' pada jilid yang ketiganya. Perhatikan, ada yang simpel, sederhana. Jadi begitu Anda bangun begini, Anda ucapkan Rabbighfirli, Rabbighfirli. Selesai. Tahan, selesai. Ini riwayat yang pertama. Jadi begitu bangkit, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Ada yang 1 kali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Tapi kalimatnya semua sama. Apa? Rabbighfirli. Riwayat pertama menyampaikan Rabbighfirli, boleh dibaca juga dengan Allahummaghfirli. Dua-duanya ada turunan riwayatnya. Saya hapus dulu ini. Bismillah. Lihat baik-baik, nanti maksud saya, kalau Anda sudah paham riwayatnya, Anda bisa menempatkan kapan itu dibaca. Dalam suasana apa? 1, Rabbighfirli. Atau apa? Allahumma firli. Dibaca berapa kali? Boleh 1 kali? Boleh? Boleh? Taib. Kalimatnya Rabbighfirli. 2. Ada yang bentuknya sampai dengan 5 doa. Ya, Rabbighfirli, warhamni, wajburni. 3-nya sama semua. Rabbighfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni. 5. Rabbighfirli, warhamni, wajburni,
warfa'ni, warzuqni. Jelas? 5 doa. Rabbighfirli 1, warhamni 2. Boleh saya hapus dulu yang ini? Atau redaksinya saya ganti. Boleh dihapus? Boleh. Saya kasih tahu ya, hukum kita yang kedua. Kalau saya katakan boleh saya hapus, berarti saya yang hapus. Kalau saya katakan boleh dihapus, berarti saya memberi peluang pada Anda untuk membantu saya menghapus. Boleh? Baik. Boleh dihapus? Baik. Tapi ingat, Anda pun harus mendengar dulu isyarat saya. Mana yang saya maksudkan dihapus? Ya. Itu belum, Mas. Dosa antum kalau ngapus yang itu. Rabbighfirli warhamni. Ini. Kemudian wajburni. Masya Allah. Warfa'ni. Kemudian warzuqni. Masya Allah. Warzuqni. 3. Ada yang 6. 6. Ya. Bahkan sampai dengan 7. Jadi digabungkan jadi 7. Kita ambil 6-nya. Rabbighfirli warhamni wajburni. Ini 3. Ini posisinya sama. 1, 2, 3. Nah, 6-nya ada tambahan. Warfa'ni, warzuqni, kemudian wa'afini. Tambahkan wa'afini, plus wa'afini. Rabbighfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wa'afini. Ada yang terakhir kemudian, ya, tambah dengan wahdini. Wahdini. Satu lagi tambah apa? Wahdini. Wahdini. Nah, versi hadisnya yang 6 ini kadang menghilangkan 1, masuk yang lain. Kadang menghilangkan 1, masuk yang lain. Kata Imam An-Nawawi kesimpulan yang pertama. Kata Imam An-Nawawi kesimpulan yang pertama. 1. Kalau ini dikumpulkan, ada berapa jumlahnya? Lihat. 1, yang ini ada di sini. Sini Rabbighfirli, sini Rabbighfirli. Kita hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kemudian tambah dengan yang 6. 6, ini ditukar-tukar masuk 1. Jadi 6 tambah 1 berapa? 7. Jadi ada berapa kalimat? 7. Kata Imam An-Nawawi akan lebih afdal. Kesimpulan yang pertama. Kata Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' akan lebih afdal kalau Anda bisa bacakan dalam suasana yang normal, gabungkan ke 7-7-nya. Gabungkan ke 7-7-nya. Sehingga kalimatnya kemudian disusun dengan menggabungkan keseluruhannya. Karena baca yang ini sunnah, ada. Baca yang ini ada hadisnya. Baca yang ini ada hadisnya. Ternyata yang 7 ini semua ada hadisnya. Kalau semua ada hadisnya berarti Nabi mencontohkan. Nabi melafadzkan. Akan lebih bagus kalau semua bacaan Nabi itu dikumpulkan jadi 1. Sehingga jadilah 7 bacaan. Masya Allah. Dan pahalanya lebih banyak karena bacaannya lebih banyak. Contohnya lebih banyak ketika dihadirkan lebih sempurna bacaannya. Maka hadirlah 7 bacaan. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini, kemudian wa'fu anni. Masya Allah. Wa'afini, maaf, wa'afini. 7. 7 bacaan. Baik. Fokus. Boleh saya baca 7 kalimat ini? Boleh. Boleh saya baca 1 saja? Boleh saya baca 5 saja? Boleh saya baca 6 saja? Taib. Sekarang fokus. Pertanyaannya, kapan saya baca 1 kali yang diulang itu? Kapan saya baca 5 kali? Kapan saya baca ke 7-7-nya? Sehingga Anda tidak harus berdebat pada kalimat-kalimatnya, tapi paham kapan itu digunakan. Mengerti sampai sini? Baik. 1. Penelusuran terhadap hadis-hadis yang pertama ini, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Baik yang dibaca sekali, 2 kali, ataupun 3 kali. Sementara ulama menyimpulkan bahwa bacaan ini kita bacakan dalam kondisi sholat-sholat yang menuntut kita cepat untuk menyelesaikannya. Misal, dalam safar. Dikosor kan? Ya, umumnya orang kosor. Apalagi Anda menunggu pesawat misalnya. Anda mau take off, sebentar lagi akan dimulai. Ya, kemudian, maaf, boardingnya akan dibuka, kesempatan Anda sholat. 4 rakaat jadi 2 rakaat. Fardu 4 diringkas jadi 2. Maka ketika Anda kosor, tidak disunahkan membaca yang panjang-panjang. Hati-hati. Sholat kosor itu tidak disunahkan membaca yang panjang-panjang. Karena yang 4 pun diringkas jadi 2. Maka bacaan pendek pun, bacaan panjang pun dipendekkan. Awas, jangan dipanjangkan. Memang 2 rakaat, tapi rakaat pertama Al-Baqarah misalnya. Sampai selesai. Ya Anda menyiksa diri dan menyiksa makmum di situ. Itu nggak boleh. Ya, jelas ya? Maka Anda pendekkan bacaannya, termasuk dari bacaan surah. Ya, pendekkan. Apa ukuran pendeknya?
ukuran pendeknya jika senilai, semakna, maksud semakna ini, maksudnya nilainya sama panjangnya dengan surah paling pendek di Quran. Al-Kautsar. Al-Kautsar. Inna a'tainakal fasalli li rabbika inna syani'aka huwal abtar. Jadi kalau Anda ingin baca surat di luar Al-Kautsar misalnya, maaf ya, yang surat-surat kira-kira panjang seperti Al-Baqarah, Ali Imran, maka pilih Anda misalnya beberapa ayat atau hanya satu ayat yang kiranya kalau dibacakan itu bisa sepanjang Al-Kautsar, surah paling pendek di Quran. Jelas? Ya, misal Anda ambil satu ayat Al-Baqarah, Al-Kautsar berapa ayat? Nah, 3 ayat kalau disatukan kan itu kalau disatukan sama persis ya, bisa jadi panjangnya sama dengan panjang satu ayat di surah yang lain. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Kalau disatukan lebih panjang ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ini satu ayat, itu 3 ayat. Jadi boleh Anda rakaat pertama hanya baca ayat kursi saja satu ayat, itu sah. Jelas ya? Sah. Jadi kalaupun Anda baca satu ayat, sempurna satu ayat itu sah. Paham? Al-Baqarah 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Selesaikan sampai satu ayat. Boleh? Boleh. Karena sah dianggap senilai dengan tadi. Tapi kalau Anda misal membaca yang kurang dari ini, misal kurang dari ini, untuk kategori sholatnya sah ditunaikan. Tapi makruh sifatnya. Karena mengambil ringan-ringan yang tidak senilai. Bahkan sebagian makna bisa terpotong. Allahu Akbar. Ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Misal Fatihah selesai. Amin. Yasin. Masya Allah, belakang panjang kayaknya. Allahu Akbar. Nah. Itu tidak disukai. Paham ya? Ada sebagian di Turki, itu sebagian tempat. Jadi kalau Anda ingin kilat, dikenal itu. Dikenal sekali. Itu dalam setiap salat-salat tarawih yang dibaca Fawatihus Suwar. Fawatihus Suwar, pembuka-pembuka surat yang pendek-pendek. Yasin, Qaf, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Kaf Ha Ya Ain Sad. Allahu Akbar. Nah, Anda pendekkan termasuk dalam bacaan ruku bisa dipendekkan. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Sami Allahu liman hamidah. Sujud subhana rabbiyal a'la. Misal yang paling dipendekkan. Setelah itu bangkit, Anda cukup ucapkan Rabbighfirli, Rabbighfirli. Jelas? Kalau memang sholat itu menuntut Anda lekas menyegerakannya atau menyelesaikannya. Tapi kalau dalam situasi yang normal, Anda tenang, tidak terlampau terburu-buru, maka dianjurkan Anda menyampaikan kalimat-kalimat minimal yang 5 ini, atau 6, atau bahkan menggabungkan ketujuhnya. Jelas sampai sini? Tayyib, alhamdulillah. Kesimpulan pertama sudah dipahami. 2. Apa hukumnya doa ini? Apa hukumnya membaca doa dalam duduk di antara 2 sujud? Tidak ada hukum, Allahu a'lam. Hukum itu cuma 5. Ya, hukum cuma 5. Ada mubah, tarik ke kanan jadi sunnah, tarik lagi jadi wajib. Tarik ke kiri jadi makruh, tarik lagi jadi haram. Ada 5. Taib. Di antara yang 5 ini apa hukumnya? Taib. Perhatikan baik-baik. Para ulama terbagi 2 pendapat di sini. Fokus baik-baik. Para ulama terbagi 2 pendapat. Jumhur ulama, mayoritas ulama. Mayoritas, kalau mayoritas berarti kebanyakan ulama. Kalau di madhab biasanya kalau mayoritas, kalau ada 4 madhab berarti 3 berpendapat. 1 berbeda. Baik, mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum membaca doa duduk di antara 2 sujud ini, hukumnya mustahabbah, sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan. Kalau sudah mustahabbah, dalam istilah lain bisa diduga atau bisa dikuatkan dengan hukum sunnah. Di sunnah, sunnah dibacakan. Kalau sunnah itu artinya, kalau Anda bacakan dapat pahala. Tidak dibacakan, tidak dapat pahala. Apa konsekuensi pada sholatnya? Kalau Anda bacakan ini, ketika dibacakan Rabbighfirli, Rabbighfirli, Anda dapat pahala dari kalimat itu. Tapi kalau Anda tidak bacakan, maaf, Anda tidak mendapatkan pahala, tapi juga sholatnya tetap sah. Itu hukumnya. Jadi kalau Anda tidak baca, misal Anda bangkit saja begini. Tidak baca, hukum mustahabbah, hukum sunnah, kemudian memberikan konsekuensi, sholat Anda tetap dipandang sah, tapi Anda tidak mendapatkan bagian pahala dari bacaan itu. Anda rugi, punya peluang dapat pahala, kok nggak diambil, rugi Anda di situ. Paham? Baik, satu pendapat yang dinisbatkan pada mazhab Hanabilah, pengikut Imam Ahmad.
pengikut Imam Ahmad. Mereka menyampaikan bahwa hukum bacaan ini sifatnya wajib. Boleh dihapus? Baik, alhamdulillah. Tahan, sebelah sini yang dihapus. Baik. Satu hukumnya apa? Mustahabba. Dalam bahasa lain, ya, bisa disebut dengan apa? Sunnah. Nanti ada yang membedakan mustahabba dengan sunnah, ada yang menyamakan. Ya. Jadi kalau dibaca dapat apa? Dapat pahala. Baik. Kalau tidak dibaca dapat apa? Tidak dapat apa-apa. Kalau dibaca salatnya sah? Sah. Kalau tidak dibaca salatnya sah? Masya Allah. Yang tidak sah itu yang tidak? Itu paling gampang ya. Baik. Awas, kita belum menyimpulkan anjuran. 2, berpendapat bahwa ini wajib hukumnya dibaca. Wajib. Minimal kalimat Rabbighfirli, wajib hukumnya. Walaupun cuma 1 kalimat kita bacakan. Konsekuensi wajib berarti masuk dalam kategori rukun yang harus dikerjakan. Kalau Anda tidak baca, batal sholat Anda. Tidak sah. Kalau Anda terlupakan itu, ganti dengan sujud sahwi. Misal, saya misalnya bangkit itu, duduk di antara 2 sujud. Kemudian saya lupa misalnya, dalam posisi sebagai makmum. Misal saya lupa, begitu saya duduk, saya tidak baca. Karena ada pikiran-pikiran lain yang mengganggu. Kata Nabi di Abu Daud nomor hadis 666, kalau Anda sedang sholat, setan akan mengganggu dengan pikiran Anda. Fayaqulu uzkur kada. Ingat ini, ingat itu. Saya selalu tegaskan pada Anda, kalau tidak percaya silahkan praktekkan. Sekarang Anda bisa fokus. Begitu Anda takbir, Anda bisa mengingat apa yang tidak ingin Anda ingat. Sampai kata Nabi, hatta la yas'ural musalli kam raka'atan yusalli. Sampai ada orang sholat tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Nah, jadi dalam posisi ini ketika dia duduk misalnya, sedang memikirkan macam-macam, setan masuk dalam benaknya, tiba-tiba imam sudah mau sujud lagi. Nah, dalam posisi yang wajib seperti ini, maka orang ini misalnya, atau dia sedang sholat sendirian tidak membacakannya, maka kalau sengaja tidak baca, maka dianggap tidak sah. Batal sholatnya, mesti mengulang. Kalau kemudian dia melupakan itu, atau terlupakan, bukan melupakan, terlupakan itu, ganti dengan sujud sahwi. Baik. Paham sampai sini? Taib. Jadi, mana yang paling kuat di antara keduanya ini? Para ulama berpendapat, yang paling kuat adalah yang ini. Ya, hukumnya mustahabbah, sunnah, tapi sunnahnya sangat ditekankan untuk dibaca dan mengandung pahala di dalamnya. Jelas sampai sini? Tayyib. 2, hukumnya sunnah. Kita pilih yang sunnah karena ini yang paling mayoritas dari para ulama dan bukan cuma mayoritas, tapi paling kuat dalilnya. Kadang-kadang ada yang satu berpendapat tapi lebih kuat daripada yang mayoritas. Nanti dalam bahasan fikih, buka kitab, cari kitab namanya Rawa'i'ul Bayan fi tafsiri ayatil ahkam. Disingkat dengan tafsir ayat ahkam. Karangan Syekh Ali As-Sabuni. Muhammad Ali As-Sabuni. Ya, beliau orang Syiah, tinggalnya di Saudi, mengarang kitab Rawa'i'ul Bayan fi tafsiri ayatil ahkam. Disingkat tafsir ayat ahkam. Beliau mengarang kitab Safatut Tafasir. Tafsir ayat ahkam ini, kalau yang versi bahasa Arab, ada yang 3 jilid. Warnanya hijau, Anda bisa dapatkan. Ada yang versi bahasa Indonesia, cari yang bahasa Indonesia, terbitan dari Surabaya, warnanya coklat, agak kemerah marun. Di situ cuma 2 jilid. Karena setiap 1 jilidnya mencakup 2 bagian lagi. Anda baca itu, di situ akan diturunkan ayat-ayat hukum plus keterangan ulama plus mazhab-mazhabnya. Keunggulannya, saat ayat ditampilkan, diberikan keterangan mufradatnya. Kosakatanya, ini maksudnya ini. Setelah itu ditampilkan pendapat ulamanya. Ini pendapat Asy-Syafi'i, ini pendapat Imam Malik, ini pendapat Abu Hanifah, ini pendapat Ahmad bin Hanbal. Setelah itu didiskusikan 2 pendapat ini. Ini yang dimaksud pendapat ini dalilnya begini, ini dalilnya begini. Setelah didiskusikan dipandang yang paling kuatnya, tarjih namanya. Diskusinya muqaranatul madzahib, tarjihnya untuk menguatkan pendapat. Khulasatul qaul, kesimpulannya, amalkan yang ini karena ini yang paling kuat dalam amalannya. Itu kitab paling bagus dalam pembahasan perbedaan pandangan mazhab. 3. Belum selesai. Fokus pelan-pelan. Perhatikan sini. Saya ulang. Bacaannya ada berapa? 7. Bisa dibaca 1? Saat apa? Baik, saat menuntut kita untuk segera menyelesaikan. Kedua, hukumnya apa? Baik, yang kita ambil sunnah supaya mendapatkan bagian pahalanya. Ketiga, awas hati-hati. Ini saya ingin tegaskan bagaimana cara memahami hukum. Ini yang paling penting. 3, boleh nggak saya menambah bacaan lain selain yang 7 tadi? Boleh nggak saya menambah bacaan lain di luar yang 7 tadi?
Dan yang saya tambahkan bukan karangan saya pribadi, tapi mengambil dari yang ma'thurat. Ma'thurat itu ada riwayat-riwayat dari diri Nabi SAW, baik yang terambil dari bahasa Al-Quran, ataupun bahasa hadis, pernah dibacakan oleh Nabi, walaupun tidak saat pada membacakan dalam posisi itu. Misal, Nabi bacanya bukan dalam posisi duduk di antara dua sujud, pernah dalam berdoa. Doa ini ada dari Nabi, atau didapatkan dari Al-Quran. Kemudian itu ma'thurat, ya terhubung pada Nabi SAW. Cuma tidak ditemukan Nabi membacakannya pada saat duduk di antara dua sujud. Pertanyaan saya dalam posisi ini, boleh nggak kita membaca doa bagian dari ma'thurat, ditambahkan dalam 7 ini, jika memang situasinya memungkinkan ada waktu untuk membaca itu? Yang boleh angkat tangan. Yang tidak boleh angkat tangan. Sekarang boleh dengan tidak boleh kita cek begini. Bangkit Pak Surya. Bismillah. Baik. Bacakan doa duduk di antara dua sujud. Rabbi firli warhamni wajburni wa'afini wa'fu anni. Ini berarti melihat yang tadi dihafalkan. Sekarang yang biasa. Rabbi firli. Itu yang biasa dibaca. Berarti beliau terbiasa safar. Ya, terbiasa cepat menyelesaikan salat. Baik. Yang dibaca keseharian. Ada yang lain? Enggak, ini aja. Ini aja. Alhamdulillah. Tayyib, baca. Rabbir firli warhamni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tayyib, ulangi. Rabbil firli warhamni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, wa'fu anni. Wahdini wa'afini wa'fu anni. Saya temukan kalimat wa'fu anni. Tadi belum saya temukan. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini. Baik, ada wa'fu anni. Masya Allah. Jumlahnya 6, tapi wa'fu anninya kan nggak ditemukan di sini. Silakan cek. Bahkan sebelum beliau duduk ini, saat duduk baca itu 8 jumlahnya. 8, ya. Tapi setelah kita belajar jadi 6. Cuman ketika mengurangi ada kalimat yang tidak ada di sini. Muncul di sini kalimatnya wa'fu anni. Pernah dengar kalimat wa'fu anni? Kalau kita tambahkan wa'fu anni tambah 7 jadi berapa? 8. Yuk kita baca rame-rame sama-sama. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Berapa jumlahnya? 8. Tambahannya apa? Wa'fu anni. Masya Allah, wa'fu anni. Pertanyaan saya, boleh nggak baca wa'fu anni? Yang boleh angkat tangan. Ya. Yang tidak boleh angkat tangan. Kita harus pakai dalil. Jadi boleh tidak boleh harus memahami dalil. Jangan sampai belum paham dalil sudah pasang gambar. Ini tidak boleh, ini boleh, ini asli, ini palsu, ini setengah asli, ini setengah palsu. Ya, baik. Nah, kita pahami dulu. Kalau memang tidak ada, jangan dipaksakan. Sudah, jangan kreatif. Sudah, gak usah kreatif ya. Itu ukurannya, itu yang dibaca. Tapi kalau ada peluangnya, jangan juga berselisih. Karena ada dalil yang digunakan. Dan di situ para ulama mempraktikkan. Sekarang, mari kita mulai bahasan kita. Mau duduk atau balik? Baik. Akhwai, silahkan boleh bergabung dulu sebentar. Baik ya. Coba diulangi. Naik lagi. Sekarang pakai bismillah. Alhamdulillah. Perhatikan, ketika tidak membaca bismillah, dia bergetar. Ayo bismillah. Jazakallah khair. Di sini aja Mas, jangan jauh-jauh. Ya. Astagfirullahaladzim. Fokus baik-baik. Perhatikan sini. Perhatikan cara membaca dalam bidang fiqih. Pengenalan dari para ulama kita. Kalau antum lihat dalam kitab Zadul Mustaqni ini karangan Hambali, atau Nihayatul Muhtaj, yang dini Asy-Syafi'i, dan saya masih menyimpan filenya di handphone saya, nanti saya bisa bacakan kepada Anda, dan saya berikan referensinya kepada Anda. Saya ambil kesimpulannya dulu. Perhatikan cara baca para ulama. Perhatikan cara membacanya. Baik. Fokus baik-baik, lihat ke sini. Ini Rabbighfirli. 1. Yang kedua, ada yang 6. Bahkan ada yang 5. Bahkan digabungkan jadi 7. Perhatikan baik-baik. Ketika ulama membaca ini semua, perhatikan cara memahaminya. Ada 2 poin yang harus Anda baca. Poin pertama adalah mengambil aspek hukum mustahabbah atau sunnah dalam praktek ibadah. Ketika ada satu bagian dalam salat atau dalam ibadah disebut dengan mustahabbah, bukan bagian dari wajib, maka hukum mustahabbah itu memberikan konsekuensi perluasan, fleksibilitas dalam pengamalannya.
Sepanjang yang diamalkan itu masih ada dalam frame tuntunannya. Masih ada tuntunan dalil-dalil syariatnya. Misal, saya beri contoh. Dalam sujud saat sholat, sujud apa hukumnya? Wajib, karena bagian dari rukun. Anda tidak sujud, batal sholat Anda. Tapi bacaan sujudnya, apa hukumnya? Sunnah. Ya, subhana rabbiyal a'la. Ada pilihan sampai 8 bacaan. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ada yang lain dan seterusnya. Pertanyaannya, lihat baik-baik. Bukankah Nabi mengatakan aktsirud doa, perbanyak doa saat sujud? Perbanyak doa. Sekarang kalau saya mau berdoa, boleh enggak saya berdoa yang saya butuhkan? Bacaannya belum pernah disebutkan oleh Nabi. Tapi kebutuhannya saya rasakan sekarang. Saya kan nggak bisa membacakan sesuatu misalnya, mohon maaf, yang sekiranya tidak saya alami. Saya minta tapi saya nggak butuhkan. Saya butuh air, bukan butuh spidol. Apakah mungkin saya katakan, ya Allah, bohong, belikan saya spidol? Berikan saya spidol, berikan saya spidol. Mustahil, pasti saya minta air. Jelas sampai sini? Maka dari itu ketika Nabi mengatakan perbanyak doa dalam sujud, perbanyak doa dalam sujud, itu artinya boleh kita memperbanyak doa dalam sujud sepanjang apa yang kita butuhkan itu yang kita mintakan. Hanya teknisnya diatur oleh para ulama. Jika bacaan itu disebutkan oleh Nabi, maka ungkapkan, lafadzkan. Misal, Nabi membaca misalnya dalam sujudnya. Misal, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli. Lebih panjang lagi. Allahumma nawwir fi lisani, Allahumma nawwir fi qalbi, Allahumma nawwir fi sam'i, Allahumma nawwir fi hayati. Misal, ketika Anda mendapatkan bacaan-bacaan semacam ini, Nabi pernah bacakan, maka Anda boleh kemudian mengulangi dan melafadzkannya. Tapi jika Nabi tidak pernah melafadzkannya, untuk kehati-hatian kata para ulama, Anda boleh meminta apa yang Anda hajatkan, tapi cukup dalam hati saja. Tidak perlu dilafadzkan di sini. Paham ya? Maka misal, maaf, Anda sedang akan menempuh pekerjaan besok. Ada pertaruhan dalam proyek Anda. Sujud minta pada Allah, boleh. Tidak harus dilafadzkan. Minta dalam hati Anda, mohon. Anda yang duhai sedang akan lamaran besoknya. Ya, belum akan ditentukan diterima atau tidak, gitu kan? Masya Allah, minta kepada Allah, ya Allah, mohon ya Allah, mohon ya Rab, dan sebagainya. Taib, duhai Anda yang akan besoknya ujian misalnya, akan menentukan dalam ujian perkuliahan Anda. Dalam sujud minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham sampai sini? Taib, teman-teman sekalian, demikian, ketika tempat-tempat itu dimaksudkan dalam tempat-tempat mustahabbah untuk berdoa, maka hukumnya meluas. Sepanjang dia maudhi'al mustahabbah, tempat-tempat yang berkenankan dengan hukum mustahabbah, ada doa di dalamnya, maka boleh kita kemudian memperbanyak doa itu karena disunnahkan memperbanyak doa di sana. Anda harus paham kaidah fikih dulu. Kalau ada tempat, satu keadaan dalam ibadah, misal dalam sholat, hukumnya mustahabbah, melekat doa di dalamnya, maka kaidah fikihnya mengatakan boleh dia ditambahkan doa itu sepanjang ada ma'thur, bimbingan dari Al-Quran dan Sunnah. Dan yang kedua, awas fokus baik-baik, doa itu tidak merubah kemudian lafaz-lafaz yang sudah ada. Di sifatnya boleh mengulang yang sudah ada, disebut dengan takrar, atau menambahkan doa yang ma'thur tanpa mengurangi yang sudah ada. Misal, Nabi mengucapkan sekali, Rabbighfirli. Kenapa Anda mengucapkan 3 kali? Padahal sunnah Nabinya 1-2 kali. Nabi mengatakan, Rabbighfirli. Kok Anda sampai 3 kali? Kalau Anda mau konsisten, harusnya 2 kali saja. Harusnya sekali saja, tapi Anda bisa katakan sampai 3 kali. Apakah boleh? Boleh, karena hukumnya mustahab. Mustahab dalam doa menambah fawaidnya. Mustahab dalam doa menambah fadilahnya. Saya bacakan pendapat ulamanya supaya antum jelas memahaminya. Bismillah. Tayyib. Fa fi hasyiatil Zadil Musta'ni fil fiqh al-Hambali. Dalam kitab Zadul Mustaqni dalam fikih Hambali. Hambali itu mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Di antara murid-murid beliau yang paling populer saat ini Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam. Kemudian dia Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Turunannya kemudian ya al-muhaddits fi asr muasir, ya muhaddits di abad ini Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani. Jadi kalau Anda mengikuti mazhabnya Syekh Al-Albani, mengikuti kemudian juga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Ibnu Taimiyah, ini di antara pendapat-pendapat dari mazhab Hambali. Apa di antaranya? Saya bacakan. Ba'da an dzakara al-haditsain al-waridain fi ad-du'a baina as-sajdatain, setelah membacakan doa-doa yang tadi disebutkan, 2 hadis yang tadi saya sebutkan, ada sekali Rabbighfirli, ada yang menggabungkan itu. Kemudian wahadzanil haditsanil warid fihima min babid du'a. 2 hadis ini cara memahaminya bukan hanya memahami bacaan tapi memahami itu sebagai doa yang dianjurkan. Doa. Wa minhu yustafadu anna hadzal mawdhi'ad du'a. Dari sini disimpulkan bahwa tempat duduk di antara 2 sujud itu adalah posisi berdoa. Masya Allah. Luar biasa cara menyimpulkannya. Lihat cara memahaminya. Hadis ini bukan sekedar menunjukkan bacaan. Ini yang dibaca, bukan. Tapi juga memberikan gambaran kepada Anda bahwa hadis ini adalah isinya doa.
Ketika hadis ini isinya doa, maka posisi duduk di antara dua sujud disimpulkan ini posisi berdoa. Paham sampai sini? Saya ulang. Kita duduk di antara dua sujud, baca bacaan. Bacaan ini kata Syekh yang dimaksudkan dari Fiqh Al-Hambali, ini adalah bacaan doa. Rabbighfirli doa bukan? Warhamni doa bukan? Karena semua bacaannya doa, maka posisi duduk di antara dua sujud adalah posisi sedang berdoa. Paham sampai sini? Teruskan dulu bacaannya. Bismillah. Supaya sempurna bacaan kita, supaya tidak diduga sebagai pendapat pribadi. Tayyib. Wa haitsu kana mawdhi'ud du'a wa haitsu kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yutilul julus. Sedangkan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdoa itu adalah memanjangkan, bahkan melamakan dalam doanya. Bahkan beliau menyimpulkan yutilul julus, dalam duduknya ini diperbanyak, diperpanjang duduknya. Kalau diperpanjang duduknya, apa yang dibaca Nabi pada saat itu? Lihat baik-baik. Kalau diperpanjang dalam duduknya, kemudian tempatnya tempat berdoa, kalau Anda diberikan tempat berdoa, kira-kira Anda ingin baca panjang, baca pendek? Tayyib. Sekarang lihat baik-baik. Haitsu kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yutilul julus hatta yuqala qad nasiya fa in fi. Sampai-sampai ada yang menyimpulkan jangan-jangan Nabi lupa ini. Ada yang menyimpulkan Nabi lupa. Maksud lupa itu ada gerakan setelahnya, saking lamanya beliau duduk. Ya, apa yang dibacakan oleh Nabi pada saat itu? Ya, yang terdengar ini tiga bagian tadi. Rabbighfirli, ya, kemudian ada yang 6, ada yang 6-nya ditukar-tukar digabungkan jadi 7. Tayyib, lihat kesimpulannya. Fa inna fihi annahu la ba'sa. Baik, kesimpulan dari panjangnya duduk Nabi bisa dianggap dan diambil isyarat dari panjangnya duduk ini, annahu la ba'sa an yazida minal ad'iyah ma sya'a min ghairi an yattakhya syai'an minal alfad sunnatan mustahabatan fi hadzal mawdu'. Karena itu bisa disimpulkan karena Nabi memanjangkan duduknya, setiap yang dipanjangkan menunjukkan banyak doa yang dibacakan. Maka isyarat ini menunjukkan bolehnya kita mengambil doa-doa yang bermanfaat atau mengulang-ulang doa yang dimaksudkan sepanjang ada peluang dan waktu untuk membacakannya. Di kesimpulan para ulama mazhab Hambali, kalau Anda ingin mengulang-ulang ini, misal Anda sedang jadi makmum, imam belum selesai baca, masih beliau kemudian duduk. Anda sudah selesai 7, maka Anda bisa mengulang lagi. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Misal, imam masih berdiri, masih duduk. Anda boleh ulang lagi. Rabbighfirli, 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 Rabbighfirli. Sah? Paham sampai sini? Tayyib. Atau Anda, kata pendapat tadi, boleh kemudian menambahkan doa, tapi syaratnya harus ma'thur. Ada doa itu dari bagian Al-Quran atau hadis yang pernah dibacakan oleh Nabi SAW. Walaupun bukan di posisi duduk di antara dua sujud. Maka saya bacakan kitab yang kedua. Bismillah. Sekarang mazhab Syafi'i. Sudah ya, tadi sudah saya tandai sebagian. Taib. Kitabnya namanya Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj. Di Kitabus Shalah, pasal pembahasan fi bayanil qiblah wa ma yattabi'uha, di Arkanus Salat bab yang ke-8. Ya, supaya lengkap kita bacakan. Saya bacakan ya. Perhatikan baik-baik. Wa qala al-Mutawalli, Imam al-Mutawalli berpendapat, ya, yustahabbu lil munfarid, disunnahkan, dianjurkan bagi seorang yang salat sendirian, ya, wa imamun, atau seorang imam. Jadi baik itu imam atau sendirian atau bahkan ada bermakmum di belakang imam yang menyifati seperti ini salatnya. Perhatikan baik-baik, min murlin aw yazidu ala dzalik, untuk mengulang-ulang bacaan-bacaan ini. Kalau dia mendapati waktunya masih bisa dilakukan, au yazidu ala dzalik, atau menambahkan bacaan di luar yang ini sepanjang itu dibutuhkan. Dan bacaannya sifatnya ma'thur. Jadi Anda butuh itu, ada kebutuhan Anda di situ karena ini tempatnya berdoa. Saya ulang, karena ini tempatnya berdoa, Anda sedang punya kebutuhannya, ada bacaannya, pernah disebutkan di Quran, ada dalam hadis, maka kata para imam mazhab boleh dibacakan di situ dan dianggap mustahab bacaannya. Baik, siapa saja yang pernah mempraktikkan itu? Mari kita lihat. Pelan-pelan. Rabbi habli qalban taqiyan, naqiyan minasyirki bari'an, la kafiran wala syaqqiyan, warfa'ni warhamni min ziyadatihi 'alal muharrir. Masya Allah. Bahkan ada yang menambahkan dengan bacaan, ini Al-Imam Al-Mutawalli mengatakan, beliau menambahkan bacaan, Rabbi habli qalban naqiyan, taqiyan naqiyan, ya Allah anugerahkan pada saya suasana hati yang takwa dan suci dari kotoran. Jadi kalau Anda punya sifat-sifat kurang baik, sering dengki pada orang, ada sifat pendendam, sulit menguasai hati, maka dicontohkan doanya. Doanya ada dari Nabi, ada kalimatnya, Anda bacakan dalam kalimat ini. Seperti dibacakan oleh Syekh Mutawalli.
Ya Rabbi habli qalban naqiyan taqiyan. Ya Allah anugerahkan pada diri saya kondisi hati yang bersih, suci dan takwa. Nabi pernah menyampaikan, Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Taib, saya teruskan lagi sampai menemukan kalimat wa'fu anni. Taib, wa zada fil ihya, sedangkan dalam kitab al-ihya karangan Al-Ghazali, ya, Imam Al-Ghazali pernah mengarang kitab Hujjatul Islam, diakui keislamannya, diakui sebagai hujjah. Hujjah itu artinya setiap kalimatnya dalil karena menguasai hukum-hukum Quran, menguasai hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitabnya Al-Ihya beliau mengatakan ba'da qaulihi wa'afini wa'fu anni. Ba'da qaulihi, setelah mengatakan wa'afini wa'fu anni, maka boleh menyebutkan kalimat wa'fu anni sepanjang itu dibutuhkan dalam doa. Jadi ulama menyimpulkan dalam bacaan ini, satu, posisi dalam duduk di antara dua sujud itu adalah posisi berdoa. Jelas sampai sini? Baik, sedangkan sifat berdoa yang dikerjakan Nabi, itu seringkali memanjangkan doa. Dan lama dalam posisi duduknya. Ini mengandung isyarat setiap dalam fikih, dalam bab bahasan ibadah, setiap ada posisi berdoa, setiap yang dipanjangkan berarti sunnah kemudian menambah bacaan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Paham? Syarat penambahan ini jika ada ma'fur. Ma'fur itu teriwayatkan sampai ke Nabi, baik dari hadis ataupun terambil dari bagian Al-Quran. Kesimpulan ini disampaikan bukan seorang oleh Adi Hidayat, tapi disampaikan dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Sedangkan saya ingin menyampaikan kesimpulan kepada Anda, kalau Anda bisa bacakan 7, maka itu yang terbaik yang bisa Anda bacakan. Jika memang ada kebutuhan yang lain di luar yang 7 ini, boleh Anda bacakan seperti halnya pendapat ulama tadi. Bisa Anda lafadkan, bisa juga Anda sirkan, cukup Anda sampaikan dalam hati saja. Ya, jelas sampai sini? Paham ya? Itu objektif. Kalau saya tidak memaksakan, silakan Anda pilih yang mana. Tugas saya seorang guru membuka bagi Anda pengetahuan seluas-luasnya. Sehingga ketika ada orang mengamalkan yang ini, Anda paham, oh dia mengamalkan yang ini. Kalau dia mengamalkan yang 1, dalilnya ini. Kalau dia mengamalkan yang 7, dalilnya ini. Yang kita sepakati, yang nggak ada dalil, itu yang tidak kita amalkan. Paham sampai sini? Kenapa jadi tegang begini? Halo? Awas. Jangan Anda simpulkan setelah ini Ustadz Adi, Masya Allah, membolehkan ini itu. Bukan. Saya hanya membuka kitab para ulama. Begitu antum dapatkan keterangan kitabnya, antum paham hukumnya. Kalau sudah paham, pilihan antum untuk memilihnya. Tugas saya bukan memaksa antum. Tugas saya menyampaikan kalimat pengetahuan, dan dengan itu Anda mudah menyampaikan dan memilih apa yang ingin Anda amalkan. Jelas sampai sini? Alhamdulillah. Boleh baca wa'fu anni? Masya, boleh baca wa'afi ini? Yang tidak boleh? Tidak salah, aja selesai masalah. Bagian terakhir. Jadi maksud saya gini, kalau ada kemudian yang bikin gambar lagi misalnya, ini yang benar 7 dalam hadis, yang tidak benar coret, antum turunkan kitabnya ini, ininya ini. Akan lebih aneh. Yang sangat aneh itu adalah murid-murid yang mengambil pada Hambali, ya, murid-murid yang menisbatkan pada Syekh Al-Albani, menisbatkan pada Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, menisbatkan pada Ibnu Taimiyah Syekhul Islam, tapi kemudian mengingkari yang ini, sedangkan guru-gurunya menyebutkan kalimat itu. Itu yang agak aneh. Ya, gurunya hafal Quran, hafal hadis, tahu hukum, imam besar. Antum imam bukan, jadi makmum kadang-kadang. Quran belum hafal, hadis belum tahu, kenapa antum pada ribut? Kalau ini antum amalkan 7, amalkan 7. Sudah selesai. Kalau ingin tambah dengan yang lain, sesuaikan dengan hukumnya. Jangan menambahkan dengan kreativitas sendiri. Ambil hukumnya, keluarkan hukumnya, tanyakan pada ulama, baru praktekan. Jelas sampai sini? Dan indah amalan kita. Terakhir, bagaimana cara bacanya Nabi pada bacaan ini? Apakah Nabi sekedar membacakan Rabbighfirli selesai? Atau warhamni selesai? Atau ada hal lain yang harus kita ketahui? Bagian terakhir, hikmah atau esensi dari bacaan dan duduk di antara dua sujud. Bacaan sudah, cara sudah, terakhir hikmahnya. Kenapa? Tahan sebentar, ambil nafas. Turunkan. Baik ya, baik. Boleh dihapus? Alhamdulillah. Baik. Perhatikan kaidah dalam ibadah. Iqraran bil lisan, tasdiqun bil qalbi, wal amalu bil jawarih. Ungkapkan dengan lisan, pahami dan yakini dengan hati, amalkan dengan perangkat tubuh kita. Itu kaidah dalam ibadah.
Iqraran bil lisan, ungkapkan dengan lisan. Kalau ada bacaan, bacakan prakteknya, bacakan dengan lisan. Tapi tidak cukup sekedar di lisan, karena bacaan ini mesti meresap ke hati. Tasdiqum bil qalbi, benarkan dengan hati, pahami isinya. Ketika Anda pahami maknanya, maka akan mengalir makna itu dalam sekujuran tubuh Anda. Meresaplah kemudian nilai-nilai bacaan itu dalam diri kita. Itu yang disebut dengan kekhusyuan. Setelah seseorang khusyuk, wal amalu bil jawari, maka dia akan mengamalkan bacaan-bacaan itu dalam kehidupan dia. Contoh. Antum kenal Abu Bakar As-Siddiq? Fokus sini. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, di antara keistimewaannya khusyuk dalam bacaannya. Begitu beliau bacakan dalam solat, baru dibuka takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baru membuka dengan kalimat Allahu Akbar. Iqraran bil lisan, diungkapkan dengan lisan. Tiba-tiba gemetar hatinya. Badannya gemetar, Pak. Gemetar, Bu. Tasdiqum bil qalbi. Memahami betul kalimat Allahu Akbar. Setelah solat ditanya, kenapa Anda begitu? Dalam solat Anda sudah bergetar. Khawatir, bahkan menangis. Kata beliau, saya mengucapkan Allahu Akbar, Allah yang paling besar, Allah yang paling agung, Allah yang paling hebat. Saya takut ketika mengucapkan kalimat itu, pernah saya melakukan perbuatan merasa hebat dalam hidup ini. Merasa agung, merasa yang paling khusyuk solatnya, merasa yang paling benar amalannya, merasa yang paling hebat sampai dijamin di lisan Nabi masuk surga tanpa hisab. Anda bisa bayangkan, mengucapkan kalimat pembuka dalam solat saja, ketika benar dipahami isinya, itu meresap dalam jiwa, dibaca dalam keseharian. Selevel Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi, mertua Nabi, menemani Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Sehidup bersama Nabi, sekubur bersama Nabi. Di surga bersama Nabi, masuk surga tanpa hisab. Baru membaca Allahu Akbar, saking pahamnya, bergetar jiwanya, kesehariannya tidak pernah sombong dalam amalan perbuatannya. Jadi pengusaha tidak sombong. Jadi sahabat tidak sombong. Jadi ayah tidak sombong. Jadi sahabat teman tidak sombong. Maaf, jadi mertua tidak sombong. Jadi apapun tidak sombong. Abu Bakar As-Siddiq. Antum, siapa antum di hadapan Abu Bakar As-Siddiq? Sahabat Nabi? Bukan. Mertua Nabi? Bukan. Sehidup tidak dengan Nabi. Sekubur tidak dikubur dengan Nabi juga. Bukan di samping Nabi. Surga belum jelas. Amalan masih berantakan. Hisab masih menegangkan. Mohon maaf, jangankan masuk surga tanpa hisab, surganya aja belum jelas bagi kita sampai hari ini. Pertanyaannya, siapa antum? Sudah salam, masih sombong juga. Ini baru takbir, takut berbuat takabur. Takut merasa hebat pada diri orang lain. Merasa benar sendiri dalam kehidupan. Ini selevel Abu Bakar, sudah baru takbir, bisa merasakan itu. Antum salam tiap hari, 5 waktu, 17 rakaat. Kenapa masih muncul kalimat-kalimat itu? Barangkali bacaan kita tidak seperti Nabi mengajarkannya. Anda cuma membaca, saya hanya membaca, kita hanya membaca. Tapi bagian kedua dari level bacaan itu, tasdiqun bil qalbi, baru meresap bacaan itu pada jiwa kita. Karena itulah kita penting hadirkan satu, Rabbil firli. Dan saya berikan rahasia satu bacaan ini saja, sehingga waktunya cukup untuk kita berdiskusi. Kenapa diulang bahkan sampai 3 kali? Apa artinya Rabbil firli? Rabbi, ya Allah, bukan hanya ya Allah. Karena sifat Rabbi itu mengandung unsur rububiyah. Rububiyah itu yang merawat, yang menyembuhkan, yang mencukupi, maaf, yang memaafkan kalau salah, mengampuni kalau berbuat dosa, yang memberikan arahan bimbingan dalam kehidupan kita. Ya Allah yang merawat saya. Ya Allah yang paling tahu tentang saya. Ya Allah yang paling memahami saya. Ya Allah yang memberikan kecukupan pada hidup saya. Ighfirli, mohon ampuni saya. Ighfirli, mohon ampuni saya. Perhatikan baik-baik, kenapa rahasianya kalimat ini muncul duluan di antara doa yang lain. Ketika Anda benar sujudnya, sujud itu kan posisi puncak tertinggi ibadah seorang hamba kepada Allah. Jadi kalau Anda ingin melihat seseorang yang taatnya luar biasa pada Allah, lihat yang paling banyak sujudnya. Paling banyak sujudnya. Karena itu ketika malaikat diminta taat pada Allah, diminta sujud. Sujud kalian, hormati Adam. Sujudnya itu bukan karena untuk Adamnya, tapi karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ketika kita mengaku sebagai hamba diminta sujud kita pada Allah. Sujud, 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 sujud. Kalau seseorang sering sujud, sujud, maka akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah diberikan gambaran esensi dalam salat, kenapa dalam sujud setelah sujud kita dibangkitkan oleh Allah, seakan-akan memberikan pesan orang yang benar sujudnya, taat kepada Allah, sering sujud, mengikuti hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diangkat oleh Allah derajatnya dan diberikan 7 kebaikan dalam kehidupan dunia akhiratnya. Tidak cukup dengan amin. Kita lihat dulu 1.
Perhatikan, sujud gambaran dari ketaatan mutlak, taat mutlak. Jadi kalau orang itu benar sujudnya, sering sujud, maka dia korelasinya semakin taat kepada Allah dengan ketaatan yang mutlak. Nggak nawar. Allahu Akbar, nak salat. Insya Allah mah, alhamdulillah, siap salat. Mutlak. Warisan, 2:1, kerjakan, siap, mutlak, nggak nawar. Itu ketaatan mutlak namanya. Nak salat, tenang mah, baru adzan, belum qomat. Bukan mutlak. Masih nawar. Kenapa 2:1 ya? Kan kerjanya sama. Porsinya sama. Oh ini, wah tidak adil ini. Wah, tidak ada kesetaraan dalam gender. Bukan mutlak. Bukan mutlak. Jadi begitu diperintahkan, kerjakan. If'al wala ta'fal. Kaidah cuma 2. Kerjakan, tinggalkan. Anda minta Allah begini, kata Allah kerjakan. Anda kerjakan mutlak. Kata Allah tinggalkan, tinggalkan. Tidak ada tawaran di situ. Ketika Anda bisa mematuhi itu disebut dengan ta'atul mutlak. Ketaatan mutlak. Nah sifat orang yang benar sujudnya, ketika dia dihadapkan pada hukum Allah, dia tidak akan menawar. Paham? Dia akan berusaha sekuat tenaga untuk mewujudkannya. Wujudkan dalam hidup. Dia nggak nawar. Itu ada ribanya sedikit. Bukan. Dia berusaha lepas dari itu. Pelan-pelan lepas. Dengan solusi. Awas, saya sering sampaikan gini ya. Kalau antum ingin menjauhi larangan dan mengerjakan kewajiban, kaidahnya dipakai. La yukallifullahu nafsan illa. Kaidah ini terapkan dalam prakteknya. Pelan-pelan, melangkah. Ini saya sering perhatikan banyak orang yang ekstrim. Mengerjakan kewajiban, langsung kerjakan sewajib-wajibnya. Kaidahnya nggak dipakai. Nggak pernah tahajud, tiba-tiba pengen tahajud. Berapa tahajud yang sunnah? 11. Langsung 11. Padahal kata Nabi, ketika akan mengerjakan seperti ini, hadis Muslim hadis 749. 749 dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata Nabi, sholatul laili mathna. Kalau ingin sholat malam, kerjakan dulu dua, tambah lagi, enak tambah lagi. Wa idza khasyya ahadukumul fajr falyutir raka'atan wahidah. Kalau khawatir fajar akan datang, cukupkan dengan 1 rakaat witir, 1 witir. Kenapa ada kalimat khawatir fajar datang? Mungkin antum belum pernah tahajud, bangunnya menjelang fajar. Subuh jam berapa sekarang? 4.20. Ya Allah, bangunkan saya tahajud ya Allah. Hamba ingin tahajud, hamba jarang tahajud. Pengen ya Allah. Begitu bangun jam 4. Antum kamar mandi dulu, macam-macam, 10 menit di situ. Tinggal 10 menit lagi. 10 menit lagi, maka jangan paksakan 10 menit. Sunnah Nabi 11 rakaat. Masya Allah, 11 rakaat 10 menit. Allahu Akbar. Tidak, maksudnya apa? Ambil tahapan ini, baru melangkah tahajud 2 rakaat dulu. Mungkin bangun terlambat, tutup witir 1 rakaat. Yang kedua, bisa bangun jam 3. Alhamdulillah ya Allah, bangun jam 3. Tapi selama hidup, antum belum pernah tahajud bisa. Baru akan memulai, baru mau hijrah, ingin tahajud malamnya. Jangan paksakan 11 juga. Mulai 2, itu pun yang pendek-pendek dulu. Quran surah 73 ayat 20. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacakan yang ringan-ringan dulu. Kalau baca ad-duha, baca ad-duha. Al-ikhlas, baca al-ikhlas. Ya, maaf, al-falak, baca al-falak. Gak apa-apa, 2 rakaat. Begitu sudah enak, tutup witir 1 rakaat. Besoknya 2 rakaat lagi. Kok malu sama Allah, masa 2 rakaat. Tambah lagi besoknya 2 rakaat, 4 rakaat. Witir 1 rakaat. Besoknya naik lagi 6 rakaat. Sampai 10 rakaat, witir 1 rakaat. Atau 8 rakaat, witir 3 rakaat, 11 rakaat. Enak bawaannya. Bangun jam 3, sholat 11 rakaat, sudah merasa capek, 3:30 tiduran, bangun jam 6. Ya, sama. Ya, awas hati-hati. Nah sekarang saya mau kembalikan. Bangkit dari sujud, Rabbil firli. Orang yang taat mutlak kepada Allah. Dan dia berikhtiar sesuai kemampuan dia. Berusaha menahati, tapi disesuaikan dengan kemampuan. Antum nih yang hijrah-hijrah juga, tolong, hukumnya dipakai ya. Nah ini tolong ustadz-ustadznya dibantu ini, jangan disuruh hijrah ditinggalin gitu kan. Itu bahaya juga. Ya, ulama itu punya tahapan, antum punya pekerjaan, agak kurang baik. Bagaimana keluar dari situ? Kata para ulama fikih, sebelum keluar, karena ada hajat daruriyah yang sangat dibutuhkan, antum sambil mencari pekerjaan lain dulu. Sambil nyari, ini diturunkan tensinya, turunkan kadarnya, cari yang lain. Begitu mendapatkan, baru antum pindah seketika. Itu tahapan hijrah begitu. Ini kadang-kadang saya suka khawatir, kasihan saya. Ada orang suruh hijrah, suruh keluar seketika. Dia belum menemukan apa-apa. Begitu keluar, dia tidak siap. Hancur hidupnya dan tidak diberikan bimbingan. Begitu tidak diberikan bimbingan, ada fitnah pada agama. Tuh kan, mengerjakan begini, ekstrim, jadi rugi kan. Akhirnya hidupnya juga tertinggal, keadaan hancur, ada yang rumah tangganya sampai pisah, ada yang berantakan, ada yang macam-macam. Itu bukan hijrah namanya. Antum belajar fikih dulu. Makanya saya ajak guru-guru coba pahamkan muridnya. Kalau murid ingin diajak berubah, tolong bimbing. Jangan dibiarkan, ini pindah begini jadi kesulitan hidupnya.
Bukan begitu cara mengamalkan agama, teman-teman. Ada kaidah. Antum kalau belum paham kaidah, tanyakan. Jangan paksakan diri sehingga antum jatuh dalam hal yang tidak menyenangkan di situ. Dan hijrah itu bukan merubah tampilan. Bukan merubah panggilan pula. Saya mau hijrah, panggil saya akhi. Akhi itu saudaraku, saudaraku. Itu sama aja. Bahasa Arabnya akhi. Saudariku, bahasa Arabnya ukhti. Ya, jadi bukan pindah jadi hijrah antum jadi ikhwan. Dari dulu juga antum ikhwan. Antum ikhwan. Anti akhwat. Jadi sama nilainya segitu. Jadi bukan merubah panggilan, bukan merubah sesuatu, tapi merubah nilai. Ya? Rabbighfirli. Ya Allah, mohon ampuni aku. Anugerah pertama yang Allah berikan pada orang yang sering mutlak mengikuti ketaatan pada Allah. Saya ingin berhijrah. Saya ingin taat pada Allah. Kapan lagi hidup saya berubah? Kapan lagi saya bisa meraih surga saya? Saya ingin berubah. Begitu Anda berubah, sering Anda sujud pada Allah, maka yang pertama Allah berikan pada hamba itu adalah ampunan darinya dari semua dosa-dosa yang pernah dikerjakan. Saya ulang. Kalau Anda ingin berubah hidupnya taat pada Allah, digambarkan dalam sujud dalam salat, maka Allah akan angkat derajat Anda di hadapan Allah. Ingat, kalau Allah mengangkat derajat seseorang, bukan dunia yang pertama kali diberikan, tapi ampunan dari dosa-dosa yang pernah dikerjakan. Anda pilih mana? Dapat dunia tapi dosa tidak diampuni, atau dapat ampunan dosa dunia tidak diberikan? Pilih mana? Tidak ada pilihan lain, nawar dia. Ya kan? Gini, hukum Allah ketika memberikan ampunan dari dosa, pasti dunia akan diberikan. Mustahil Allah nggak berikan dunia. Tapi yang pertama Allah berikan bukan dunianya dulu, ampunan dari dosa-dosanya. Makanya kalau ada seseorang rajin sujud kepada Allah, mulai ingin pindah, kerjanya ditata lagi, rumah tangga ditata lagi, yang halal diberikan, yang haram dikeluarkan, yang baik-baik ada di rumah, acara tidak baik buang dari rumah, majalah tidak baik buang dari rumah, gambar yang kurang baik buang dari rumah, yang baik-baik munculkan ke rumah. Begitu dirubah ini semua, ada yang baik-baik, yang pertama Allah berikan, lihat hukumnya, ampunan dari dosa-dosanya. Dari mana tahunya ini Ustaz? Buka Quran, surah ke-2 Al-Baqarah, ayat 222 di ujungnya. Sudah? Kemudian kaidah itu nanti ditafsirkan oleh Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31. Paling kiri sebelah atas. Quran surah kedua Al-Baqarah di ujung ayat 222. Tafsirnya ada di Quran surah 3 Ali Imran di ayat 31. Sudah? Tayyib. Kemudian hijrahnya ada di Quran surah keempat. An-Nisa ayat 100, paling kiri sebelah bawah. Hijrahnya ada di Quran surah keempat ayat 100. Perhatikan kaidahnya, saya bacakan. Lihat ujung ayatnya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ada ayatnya? Innallaha, sungguh Allah itu yuhibbut tawwabina, mencintai orang-orang taubat. Jika antum bertobat, antum dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Sekarang lihat kaidah cinta. Kalau Allah mencintai seorang hamba, apa kaidah yang diberikan? Pindah ke Quran surah ketiga ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan Muhammad, jika kalian mencintai Allah, ikuti aku, ikuti Nabi. Makannya dari bangun tidur sampai tidur lagi. Sekarang lihat, yuhibbukumullah, Allah akan cintai Anda. Ketika Allah mencintai Anda, Allah mencintai Anda. Ketika Allah mencintai Anda, lihat, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa Anda. Kaidah cinta dari Allah Subhanahu wa taala menghadirkan ampunan dosa. Dan di antara yang dicintai oleh Allah ketika seorang hamba amat kemudian taat pada perintah-perintahnya. Anda menaati Allah, cinta Allah diturunkan kepada Anda. Anda bertobat, cinta Allah diturunkan kepada Anda. Ketika cinta diturunkan, ampunan diberikan. Karena itu ketika Anda sujud, itu gambaran komitmen Anda untuk semakin taat kepada Allah. Begitu Anda taat, diangkat oleh Allah. Mau minta apa? Dibimbing bacaannya oleh Nabi. Daripada minta yang lain-lain, minta istighfar. Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Makanya ketika Anda baca kalimat Rabbighfirli, lihat baik-baik. Saya sarankan daripada membaca yang Allahumma, itu pun boleh. Tapi akan lebih baik menggunakan kalimat Rabbi. Rabbighfirli. Karena kalimat Rabbun lebih tajam. Satu, lebih cepat. Yang kedua, langsung menyentuh pada nama Allahnya. Ya Allah, Engkau yang tahu tentang saya. Engkau yang merawat saya. Saya merasa, ya Allah, selama hidup ini banyak dosa. Mata saya banyak salah lihat. Telinga saya banyak salah dengar. Lisan saya banyak salah bicara. Kaki saya salah melangkah. Tapi saya hamba-Mu, ya Allah.
Engkau yang menjanjikan ampunan pada saya. Engkau yang menjanjikan pulang dengan penuh ketenangan. Engkau yang mengantarkan surga. Engkau yang memberikan kabar gembira. Saya sudah bersujud kepadamu ya Rabb. Kalau dalam masa akhir hidup ini belum engkau ampuni juga, saya memohon kepadamu, Rabbighfirli, Allah ampuni saya ya Allah. Makanya ketika Anda mengucapkan kalimat Rabbighfirli, bayangkan dosa-dosa Anda. Begitu cara bacanya. Bukan cuma dibaca. Kalau cuma baca anak kecil juga bisa. Apa bedanya Anda dengan anak usia 5 tahun? Anak 5 tahun belum balik dia baca Rabbighfirli. Apa yang mau diampuni dari dia? Belum ada taklif. Belum ada dosa yang dituliskan. Jadi kalau anak kecil salah, nggak akan dihitung. Tapi kalau Anda 50 tahun salah, jadi hitungan di situ. Jangan cuma pandai mengurus hitungan dunia. Keuntungan Anda hitung sekian-sekian. Dosa Anda hitung tuh. Berapa dari mulai balik sampai hari ini? Dosa pada orang tua, dosa pada tetangga, dosa dari mata sampai dengan ujung kaki. Berapa Anda kumpulkan? Dan hebatnya Anda merasa masih banyak dosa, tapi Anda pengen masuk surga. Kan aneh. Siapa yang tidak ingin masuk surga? Boleh angkat tangannya. Siapa yang mau masuk surga? Angkat tangannya. Pertanyaan saya, siapa yang tidak punya dosa? Angkat tangannya. Siapa yang banyak dosanya? Angkat tangannya. Tuh. Aneh. Merasa banyak dosa, ingin masuk surga. Sedangkan kaidah masuk surga itu, dosanya minim, amal solehnya naik, amal salah hilang. Begitu amal solehnya naik, amal salah hilang, baru peluang surga terbuka. Bagaimana cara menghapuskan amal salah, supaya amal soleh naik? Rabbighfirli. Dan orang yang diampuni dosanya, kaidah taubat itu, ketika dia mengatakan, ya Allah ampuni saya, kaidah taubat ketika dia mengakui dosanya. Bukankah taubat mengatakan, lihat baik-baik, akui, sesali, janji untuk meninggalkan. Itu taubat. Jadi begitu Anda mengatakan, Rabbighfirli, Anda akui saya salah ini ya Allah. Ya Rabb saya dosa, ya Allah ampuni saya. Ya Allah sekalipun ini sholat terakhir dalam hidup saya. Dan mungkin sujud selanjutnya saya akan wafat dalam sujud, mohon wafatkan saya dengan ampunan darimu ya. Perhatikan baik-baik. Ini kisah nyata. Ada adik kakak. Saya sebutkan adiknya sajalah, yang kakaknya tidak perlu saya sebutkan. Tapi nggak apa-apa saya kisahkan. Ya, saya ralat saya kisahkan. Ini sangat populer kisah ini, dan ini kisah nyata, bukan direkayasa. Dia ada 2 adik kakak, yang kakaknya ahli ibadah, ahli taat, adiknya ahli maksiat. Bahkan tidak tanggung-tanggung. Yang adiknya ini, maaf Bu ya, maaf, punya rumah bordir Pak. Yang kakaknya ahli masjid. 1 ahli taat, 2 ahli maksiat. Perhatikan bagaimana setan datang pada setiap hamba untuk bermaksiat, dan perhatikan bagaimana hidayah Allah menyentuh kemuliaan untuk kembali kepada Allah. Kepada ahli taat ini setan datang. Lihat kalimatnya. Kamu ini sudahlah. Ibadah sudah banyak. Ke surganya sudah cukup. Bekalnya sudah lebih bahkan. Kenapa kamu tidak merasakan bagaimana maksiat itu bisa berjalan? Kamu nggak punya pengalaman maksiat kan? Taat, terus taat. Kalau tidak mendapatkan pengalaman maksiat, bagaimana merasakan indahnya taubat? Wah, kalimatnya bagus sekali. Kalau tidak pernah merasakan maksiat, bagaimana bisa merasakan indahnya taubat? Awas, kalimat menipu, banyak jebakan. Hoax. Dan bukan hoax yang membangun. Itu bahaya. Perhatikan baik-baik. Maka masuk kalimat itu, dia berpikir benar juga ya. Saya itu ingin merasakan, bukankah ketika taubat cinta Allah datang? Apa yang paling cepat karena dia nggak pernah kenal maksiat? Dia nggak kenal maksiat, maka ditunjukkan oleh setan. Adik bukan ahli maksiat. Maka datanglah ke tempat adikmu sekali-kali, datang kunjungi dia. Kerjakan maksiat, setelah itu engkau taubat. Bukankah engkau dekat dengan Allah? Bukankah orang yang dekat dengan Allah cepat mendekat kepadanya? Cepat diterima amalannya? Maka dia datanglah kemudian ke tempat adiknya. Saat yang bersamaan hidayah Allah menyentuh adiknya. Sampai kapan mau maksiat seperti ini? Apa kamu tidak malu nanti di akhirat dipertemukan? Berpisah dengan kakakmu. Datang hidayah, hidayah, hidayah. Satu sisi setan datang ke sini, sisi yang lain hidayah datang pada kebaikan. Perhatikan. Sampai kapan akan begini? Apa engkau tidak malu? Ya, dalam hidup dunia akhirat berhadapan dengan kakakmu yang baik, yang lain yang baik, Masya Allah apa yang terjadi? Singkatnya, yang ini tersentuh jiwanya, dia memutuskan untuk mendatangi kakaknya di masjid. Yang ini datang ke rumah bordir, yang ini datang ke rumah Allah. Apa yang terjadi? Cuma qadar Allah tidak bertemu di persimpangan jalan pada jalan yang sama. Yang satu lewat jalan yang A, yang satu lewat jalan yang B. Ini pembelahan jalan, ini misalnya tempat yang masjid, ini rumah maksiat. Yang satu lewat sini, yang satu lewat sini. Ketika datang ke masjid, dia tidak menemukan kakaknya. Sedang di luar, tidak tahu dia kemana. Begitu masuk ke masjid, dia menangis melihat rumah Allah. Dia berwudu, bersimbah di situ, dia tangisi dirinya. Taubat dia di situ kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tahu apa yang terjadi? Dalam posisi dia sujud. Dia bangkit. Dia memohon ampunan pada Allah. Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Minta ampun mengingat dosanya. Dia sujud lagi. Kakaknya saat yang bersamaan datang ke tempat ini.
Karena dikenal sebagai kakak dari adik yang tadi, diketahui kemudian, maka disambut dia dan sebagainya, mereka keheranan. Dia mencari adik. Singkatnya dilayani di situ. Begitu bermaksiat pada saat itu, dalam sujud yang kedua adiknya, ini sedang bermaksiat, terjadilah gempa bumi. Saat gempa itulah masjid hancur, ini hancur. Bangunan atasnya. Ini meninggal tertimpa bangunan masjid yang adiknya tadi. Dalam keadaan sujud. Rabbighfirli, sujud, gempa, hancur, meninggal dalam keadaan sujud. Yang kakaknya meninggal dalam keadaan maksiat. Saya sampaikan kepada Anda, kita ini suatu saat akan pulang. Kita pasti wafat. Anda tidak bisa memilih kapan Anda wafat. Tapi Anda bisa berikhtiar menjadi orang baik saat wafat. Bukankah Anda ingin husnul khatimah? Jika Anda ingin husnul khatimah, maka bayangkan setiap mengerjakan maksiat, rasakan saat itu Anda akan meninggal. Demi Allah saya katakan Anda akan terjaga dari maksiat. Antum yang ditawari pekerjaan buruk di kantor antum, rasakan ketika mengerjakan Anda akan meninggal pada saat itu. Apa faedahnya Anda ikut ta'lim, ikut salat baik dan sebagainya, Anda meninggal dalam keadaan maksiat. Ibu yang sedang nonton tayangan yang tidak baik, mendengar gosip dan sebagainya, bayangkan diwafatkan pada saat itu. Tinggalkan semua itu, ingat-ingat kita akan wafat, kata Nabi, kematian itu lebih dekat mengingatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu saya sarankan setiap Anda dalam keadaan Rabbighfirli, Anda ingat dosa Anda. Mintalah ampunan kepada Allah. Karena kita tidak tahu apakah sujud selanjutnya, sujud yang mengantarkan kita pada hijrah yang baru, apakah sujud terakhir yang mengantarkan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak sedikit orang-orang soleh wafat dalam keadaan sujudnya. Terakhir saya dikirimkan gambar dari teman di Afrika, Masya Allah seorang pemuda sujudnya lama gitu. Muda Pak. Ahli banyak teman-teman aktivitas ini itu dia datang ke masjid sujud lama. Saking lamanya, temannya menepuk karena ada waktu yang lain. Begitu ditepuk dia tidak bangun. Ternyata wafat dalam keadaan sujudnya. Wafat dalam keadaan sujudnya. Dan tidak sedikit yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti saya pernah kisahkan seorang pengantin dari Qatar itu yang kemudian wafat dalam keadaan menggunakan baju pengantinnya. Ibunya, calon suaminya menghendaki dia jadi bidadari dunia, Allah mengangkatnya dengan bidadari akhirat. Pulang ke akhirat, dapatkan surgamu dengan pakaian terbaikmu. Dan dandanan dunia dilepas dari make up-nya, diganti dengan air wudhunya. Tapi kita tidak tahu di mana kita akan wafat. Karena Khalid bin Walid berharap wafat dalam keadaan jihad di medan perang, meninggal kemudian di atas alas tidurnya. Dan kita tidak bisa mengetahui kapan kita akan wafat. Karena itu saya sarankan, Anda begitu mengucapkan, Rabbighfirli ya Allah, ampuni saya. Anda rasapi bacaannya. Anda rasakan dosa Anda. Bahkan sebelum sholat punya dosa apa. Begitu Anda sujud, minta kemuliaan kepada Allah. Makanya cepat, Rabbighfirli. Kalau sudah kalimat Rabbighfirli mengalir air mata Anda, memohon ampunan pada Allah, imam sujud, Anda ikut sujud. Minta lagi kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdika, Allahumma gfirli lagi. Ya Allah, minta ampunan, ya Allah, minta ampunan. Dan ingat baik-baik ya, kalau ampunan sudah diberikan, maka dunia akan ikut. Perhatikan Quran surah Nuh itu. Ya, ketika Allah mengatakan kalimat ampunan, Quran surah Nuh ayat yang ke-10, 11, 12 sampai 13-nya. Perhatikan lisan Nabi Nuh ketika mengajak umatnya istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Saya katakan pada kalian, hai umatku, cepat banyak istighfar. Allah itu pasti kalau kita mau bertobat akan mengampuni dosa kita. Tidak ada sejarahnya orang mau tobat tidak diampuni. Tidak ada sejarahnya. Orang tobat pasti diampuni kalau benar tobatnya. Perhatikan, ketika tobat diberikan dan ampunan diturunkan, perhatikan ayatnya. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Maka Allah akan menurunkan rahmat banyak dari langit turun kepada Anda. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Harta Anda akan dilipat gandakan. Panjangkan. Keturunan Anda akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak percaya silahkan. Anda jadi ayah ibu yang baik, anak Anda akan dijadikan baik. Jadi kalau anak tidak baik, cek dulu bapak ibunya. Mungkin bukan karena anaknya yang kurang baik. Kurang sopan pada Anda, kalimat tidak bagus, bukan. Pertanyaan saya, Anda ngajarin apa pada anak Anda? Anda memberikan apa? Mungkin Anda kurang perhatian. Anda ikhwan terlampau sibuk. Ibunya terlampau banyak mengerjakan hal yang tidak penting. Tidak pernah diberi perhatian. Sekolahnya tidak ditempatkan tempat yang baik. Jadi kalau anak kurang baik, jangan disalahkan dulu. Antum istighfar dulu. Karena mungkin sumber keburukan itu dari antum duluan. Makanya faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina. Kalau Anda mau istighfar, mendekat kepada Allah, bukankah Allah yang punya harta? Allah yang punya materi, Allah yang punya kesehatan, Allah yang punya ketenangan. Saya berikan, kata Allah. Kamu mau keturunan, kamu mau harta melimpah, kamu mau kenyamanan, saya berikan. Itu kaidah. Anda tidak akan kehilangan dunia dengan istighfar. Anda tidak akan kehilangan dunia dengan hijrah. Makanya ketika seseorang hijrah mau memutuskan dia kembali kepada Allah, turunlah Quran surah keempat ayat 100 itu. Paling kiri sebelah bawah. Lihat, wa may yuti'illaha wa rasulahu.
Maaf, wa may yuhajir fi sabilillah. Saya ralat, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaban katsira wa wasa'a. Wa may yuhajir, dan siapapun yang sekarang mau berhijrah kembali kepada Allah. Fi sabilillah, mengikuti hukum Allah. Yajid fil ardi muraghaban katsira wa wasa'a. Saya berikan anugerah saat di dunia, hidupnya saya tenangkan dia. Jadi pertama kali yang Allah berikan ketenangan dalam jiwa. Anda nggak percaya, silakan catat kalimat ini. Anda dulu jarang ke masjid, sekarang Anda mulai ke masjid. Begitu Anda hadir di masjid, ada ketenangan dalam jiwa Anda. Nggak percaya, silahkan. Anda kumpul-kumpul di luar, silahkan. Ikut konser, ikut ini, ikut itu. Bedakan ketika Anda mulai ikut ke masjid, ikut ta'lim, datang, sholat 2 rakaat. Rasakan. Demi Allah saya katakan, demi Allah saya katakan, akan ada ketenangan berbeda dalam jiwa Anda, beda dengan sebelumnya. Ketika Anda sudah mendapatkan kenikmatan imannya, halawatul iman, dulu konser sekali, menyesal nggak ikut, sekarang nggak ikut ta'lim sekali, penyesalannya luar biasa. Dulu ketinggalan sholat fardu biasa-biasa, sekarang ketinggalan tahajud, nyesal Anda. Bahkan subuh 4.20, Anda bangun 4.15, itu Anda masih menyesal. Terlambat saya Allah, padahal subuh belum adzan. Karena Anda merasapi keterlambatan tahajud Anda. Kalau Anda ingin mendapatkan kenikmatan seperti itu, silahkan Anda mulai hidup Anda berubah. Mau sampai kapan lagi? Karena hidup Anda terbatas. Anda gak bisa pilih. Dan yang kedua, muraghaman katsira. Ini janji Allah. Kalau Allah sudah berjanji, gak mungkin diingkari. Quran surah 3 ayat 9. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Kata Allah, saya berikan rezeki berlimpah padanya. Tinggal apa yang mau Anda pilih dari rezeki itu. Karena dia terbagi 4 bagian. Ada rezeki tenaga, ada rezeki pengetahuan, ada rezeki kedudukan, ada rezeki materi. Anda pilih di antara 4 ini. Semuanya ada. Kalau tenaga, jadi seperti Bilal. Pakai tenaga Anda. Untuk adzan, untuk sholat, untuk ibadah. Kalau rezekinya materi, lakukan seperti sahabat Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Dia jadikan harta mengantarkan ke surga. Jangan jadi seperti Qarun. Kalau rezekinya kedudukan, seperti Nabi Sulaiman, seperti Nabi Yusuf. Hadirkan kebaikan-kebaikan. Karena yang buruk sudah ada, namanya Fir'aun. Ya, kalau rezekinya berupa pengetahuan, jadikan seperti Ali bin Abi Thalib. Ulama-ulama yang lainnya. Tanamkan, karena di situ pahala Anda mengalir. Kalau Anda ingin gabungkan keempat-empatnya, jadilah seperti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Karena beliau menggabungkan keempatnya. Tenaga beliau keluarkan, jihad baris terdepannya. Amalan beliau sampaikan, jadi pengajar yang luar biasa. Mohon maaf, hartanya beliau sedekahkan. Dan dengan kedudukannya membawa kepada surga bagi umatnya. Bahkan dalam keadaan demikian beliau masih katakan, saya tunggu umatku. Itu luar biasa. Dan tidak memasuki surganya kecuali menunggu umatnya. Muhammad SAW. Sekira itulah yang bisa kemudian saya sampaikan. Dan Anda silahkan amalkan. Tanggal 28 Januari kami akan launching kelas solusi Al-Quran. Di kelas itu nanti kami akan sampaikan tempat-tempatnya. Silahkan nanti Anda bisa bergabung. Dan itu tidak ada komersialisasi di situ. Semuanya gratis dan semuanya dengan tujuan 2. 1, meningkatkan kesolehan di hadapan Allah. Yang kedua, kita punya cita-cita membangun bangsa kita lebih baik. Insya Allah kalau umat Islamnya itu baik, bangsa kita akan terbantu. Karena yang paling mayoritas itu umat Islam. Quran itu nggak mengajarkan macam-macam. Saya tidak pernah mengajarkan pada Anda untuk merubah apapun di bangsa kita. Bangsa kita sudah final, sudah bagus, konsepnya sudah baik. Ya tinggal kita isi dengan kebaikan. Bangsa ini butuh orang baik, bukan hanya butuh para pakar. Ya maaf, ilmuwan sudah banyak, ahli hukum banyak, ahli ekonomi banyak. Yang kurang itu yang baik-baiknya. Ahli hukum yang soleh, ahli sosial yang soleh, pakar yang soleh, yang baik-baik. Kalau semuanya baik, bangsa kita maju dan terdepan kita dalam urusan. Ya, terdepan insya Allah kita. Maka nanti dengan belajar Quran, mata kita jadi baik, tangan kita baik, kaki kita baik. Kalau semua baik, polisi ringan tugasnya, tentara ringan tugasnya, ya pemerintahan ringan tugasnya. Dan insya Allah tampil dalam kebaikan. Menuju Indonesia lebih mulia dan maju dalam tuntunan dunia insya Allah. Baik, teman-teman sekalian, itu barangkali yang saya sampaikan. Jika ada kurangnya itu kesalahan saya, mohon dimaafkan. Dan tinggalkan pendapat saya yang keliru, ambil pendapat lain yang kiranya lebih baik, menuntun Anda pada kesolehan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.